Masa-masa SMA adalah masa terindah. Gadis cantik Su Zaizai sedang memasuki fase yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu 3 tahun sekolah menengah atas. Untuk momen yang sangat penting ini, ia merasa sedikit cemas, tetapi juga memiliki keinginan, diam-diam merencanakan bagaimana melewati 3 tahun ini. Namun, ia tidak menyangka benih-benih cinta tumbuh seperti jamur setelah hujan, tidak bisa dikendalikan, dan semua ini berawal dari pertemuan di tengah hujan. Jika dikatakan takdir, itu benar-benar ajaib. Hari ini Su Zaizai pergi ke toko kelontong untuk berbelanja, langit tiba-tiba mulai turun hujan, dia berdiri di bawah atap untuk berteduh dari hujan, tanpa sengaja melihat tidak jauh dari sana ada seorang anak laki-laki berjalan menembus hujan. Dalam hati Su Zaizai mengumpat orang itu bodoh, anak laki-laki itu sepertinya mendengarnya tetapi tidak peduli. Setelah membeli 2 botol coke, dia hanya berhenti di pintu selama beberapa detik, lalu melanjutkan perjalanan pulang menembus hujan. Su Zaizai tanpa sadar mengikutinya dengan pandangannya, penampilannya yang tinggi dan tampan langsung masuk ke dalam hatinya, membuat jantungnya berdebar kencang tanpa sadar. Di hari pertama sekolah, Su Zaizai dan sahabatnya Jiang Jia datang terlambat, Su Zaizai bahkan secara tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Selain itu, ketika mereka tiba di sekolah, mereka berdua dihentikan oleh seorang kakak senior, yang menanyakan nama dan kelas mereka untuk dicatat dalam buku pengurangan poin. Saat ini, Guran bergegas datang, dia ingin diam-diam menyelinap ke sekolah, tetapi dipanggil kembali oleh kakak senior itu dan ditanyai namanya, tepat saat Guran sedang ragu-ragu. Akhirnya, kakak senior itu mengambil buku di tangannya, membaca nama Sang Lurang dengan keras. Guran hendak membantah, tetapi kakak senior itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan karena itu, Jiang Jia dan Su Zaizai juga salah paham mengira Guran adalah Sang Lurang. Ketika Su Zaizai memperkenalkan namanya di kelas, guru langsung teringat, dialah yang mendapatkan nilai maksimal dalam bahasa Inggris pada ujian masuk kelas 10. Hal ini membuat seluruh kelas menjadi heboh, teman-teman sekelasnya segera berbalik untuk berkenalan dengan Su Zaizai. Setelah itu, saat Su Zaizai hendak membayar uang seragam sekolah, dia menyadari bahwa dompetnya telah hilang. Tepat pada saat ini, Zhang Lurang baru saja menyerahkan dompet itu ke ruang siaran. Setelah Su Zaizai mendengarnya, dia segera pergi bersama Jiang Jia ke ruang siaran untuk mengambil kembali dompetnya. Mengetahui bahwa Zhang Lurang dan gurannya menemukannya, Jiang Jia segera menarik Su Zaizai untuk mengejar mereka. Jiang Jia berdiri di lantai atas, berteriak keras sambil melambaikan tangan memanggil Guran dan Zhang Lurang yang ada di bawah, tetapi ditarik duduk oleh Su Zaizai. Ternyata Su Zaizai menyadari, Zhang Lurang adalah anak laki-laki yang ditemuinya di tengah hujan di toko kelontong. Jantungnya berdebar kencang, namun, dia salah mengiranya sebagai Guran. Sebelum kelas resmi dimulai, para siswa harus menjalani pelatihan militer selama seminggu. Guru mengumumkan bahwa karena kelas A9 terlalu ramai, beberapa siswa harus pindah ke bus kelas A1. Zaizai ingat bahwa Cruz belajar di kelas A1, jadi dia segera mengangkat tangan untuk mengajukan diri, dan juga menarik sahabatnya, Jiang Jia, bersamanya. Benar saja, Zaizai mendapatkan keinginannya untuk bertemu Sang Lurang. Tidak hanya itu, dia juga membantunya meletakkan barang bawaannya di atas, yang membuatnya sangat senang dan merasa bahwa ini adalah takdir yang diatur oleh Tuhan. Setelah tiba, instruktur militer sangat ketat, meminta siswa menyerahkan semua makanan ringan dan perangkat elektronik. Tetapi masih banyak teman sekelas yang diam-diam menyembunyikannya. Jiang Jia ingin menyembunyikan beberapa makanan ringan di pakaiannya, tetapi secara tak terduga ditemukan oleh petugas Guanfang, dan dihukum melompat katak 50 kali. Tentu saja, Su Zaizai juga dihukum karena diam-diam tertawa. Keduanya berbicara sambil melompat katak. Melihat Jiang Jia melompat dengan semangat, Su Zaizai menyuruhnya untuk melambat. Mengapa harus melompat begitu cepat? Tanpa diduga, instruktur kemudian berkata bahwa siapapun yang melompat paling terakhir besok harus membersihkan lapangan latihan. Kemudian Jiang Jia menoleh dan menemukan bahwa Guran sudah melompat jauh di depan. Dia dengan marah memarahinya sebagai penipu licik. Setelah itu, saat mengantre untuk mengambil perlengkapan sehari-hari, melihat Jiang Jia sangat lelah dan kesakitan, Su Zaizai menyarankan untuk membantunya pergi ke klinik untuk mengambil obat, sementara Jiang Jia tetap mengantre. Teman-teman di sekitar bertanya siapa Sang Lurang. Karena kebingungan nama kedua teman itu, Jiang Jia merendahkan Sang Lurang habis-habisan, sementara memuji Guran setinggi langit, yang membuat Guran yang berdiri di sampingnya sangat puas. Di sisi lain, Su Zaizai tiba di klinik dan melihat AC yang sejuk. Dia memutuskan untuk menikmati sedikit di sana. Tanpa diduga, saat itu Zhang Lurang juga datang untuk mengambil obat. Su Zaizai mengira dia adalah perawat dan mulai berpura-pura sakit. Kemudian perawat datang dan berbicara dengan Zhang Lurang, dan Su Zaizai buru-buru bangkit. Ketika dia kembali ke kamar asrama, Su Zaizai mengeluarkan ponselnya yang tersembunyi dan memamerkannya kepada Jiang Jia. Tanpa diduga, pelatih wanita datang untuk memeriksa kamar secara mendadak.
Agar ponselnya tidak ketahuan, Jiang Jia hanya bisa menahan air mata dan menyerahkan coklat yang dia sembunyikan. Pada saat yang sama, tentu saja tempat ini juga digerebek. Ia melarikan diri ke pintu, dan dengan cepat memberikan konsol gamenya kepada Zhang Lurang. Zhang Lurang, untuk menghindari petugas Guan Fang yang mengejarnya, bersembunyi di bawah tangga. Kebetulan Su Zaizai juga sedang menelepon secara diam-diam di sana. Keduanya dengan tegang melihat petugas Guan Fang melangkah mendekat. Untungnya pada saat itu seorang teman sekelas berteriak, ada yang pingsan. Petugas Guan Fang segera berbalik dan pergi. Keduanya juga menghela napas lega. Di ruang sempit, Su Zaizai tanpa sadar memeluk lengan Zhang Lurang. Posisi keduanya sedikit ambigu. Mereka dengan canggung memisahkan diri. Dalam perjalanan pulang, Su Zaizai dengan akrab memanggil Zhang Lurang dengan sebutan Guran. Ia menyadari bahwa Su Zaizai salah mengenalinya sebagai Guran, tetapi ia tidak mengoreksinya. Tidak hanya itu, Su Zaizai juga mengatakan bahwa Guran datang terlambat dan berpura-pura menjadi siswa di kelasnya, adalah orang yang sama sekali tidak jujur, jelas bermasalah dengan karakternya. Karena pura-pura sakit dan ketahuan oleh petugas Guan Fang, ia dihukum membersihkan kantor besok. Guan Fang yang membantu berbohong juga dihukum bersama. Keesokan harinya, Hang Lurang ingin menggunakan alasan akan segera memulai pelatihan vokal untuk meminta petugas mengizinkan Guran dan Guan Fang kembali. Namun tidak hanya tidak diizinkan, ia juga ditahan untuk membersihkan bersama mereka di bawah lapangan latihan. Silakan berlangganan saluran ini untuk mendukung saluran saya. Di sisi lain, Su Zaizai yang basah kuyup karena hujan mencari bayangan Zhang Lurang, ingin menjelaskan sesuatu padanya, tetapi setelah bertemu kembali ia tidak tahu harus berkata apa. Setelah kembali ke kamar, Su Zaizai memeluk pilar kuil sambil mengeluh. Ternyata krusnya adalah Zhang Lurang, namun ia terus memanggilnya Guran sepanjang hari. Pasti Zhang Lurang akan berpikir otaknya bermasalah. Jiang Jia sambil menghibur memberikan saran, ingin memanfaatkan kesempatan saat berjaga untuk mengajak Zhang Lurang keluar dan menjelaskan, tetapi Su Zaizai merasa ia tidak memiliki kesempatan, apalagi tadi saat pergi dalam hujan, Zhang Lurang bahkan memarahinya. Hujan masih tidak lari, dasar bodoh. Ini jelas beberapa kalimat yang ia gunakan untuk memarahi Zhang Lurang di toko kelontong terakhir kali. Malam itu, Su Zaizai dan Jiang Jia pergi berjaga. Karena tidak ada lampu jalan, Jiang Jia menyarankan untuk pergi ke ruang peralatan mengambil senter. Ia menyemangati Su Zaizai untuk sedikit lebih berani, menunggunya kembali. Sementara itu, Hang Lurang dan Guran juga harus berjaga. Lampu di dekatnya tiba-tiba mati, membuat Guran sedikit takut. Ia harus memberanikan diri pergi ke ruang peralatan untuk mengambil senter. Tak disangka ia tidak sengaja terkunci di dalamnya. Untungnya mereka bertemu Jiang Jia yang baru saja mengambil senter. Guran buru-buru memohon padanya untuk membantunya membuka pintu. Lalu Jiang Jia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan permintaan. Tetapi ia belum memikirkannya saat ini, jadi ia berutang padanya. Setelah itu ia berusaha keras mendobrak pintu ruangan. Hasilnya pintu terbuka dan keduanya jatuh ke tanah. Hal ini membuat mereka berdua sangat malu. Di sisi lain, setelah berjalan sebentar, Su Zaizai bertemu Zhang Lurang. Ia mendekat untuk memulai percakapan dan mengembalikan konsol game kepadanya, lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta maaf karena telah salah mengira ia sebagai Guran, dan juga terus-menerus menjelek-jelekannya. Namun Zhang Lurang tetap tidak bereaksi apa-apa, hanya berujar, "Oh." Su Zaizai bertanya apakah ia tahu bahwa, "Oh," adalah semacam kekerasan dingin. Mengapa ia tega memperlakukannya seperti itu? Tak disangka. Wajah Zhang Lurang tetap tanpa ekspresi. Su Zaizai hanya bisa terdiam dengan malu. Setelah itu sudah lama tidak melihat Jiang Jia kembali. Su Zaizai khawatir dan ingin mencarinya. Meskipun sangat takut ia tetap berpura-pura kuat. "Zhang Lurang, duduklah dengan tenang di sini. Aku akan segera kembali." Akibatnya, di tengah jalan ia ketakutan setengah mati. Kakinya tersandung dahan pohon dan ia jatuh terduduk sambil menangis ketakutan. Saat ini Zhang Lurang muncul di belakangnya, mengejeknya sebagai penakut. Setelah itu Jiang Jia dan Guran juga datang. Keempat orang itu kembali ke posisi berjaga bersama. Guan Fang juga berlari datang membawa ubi. Beberapa orang berkumpul sambil berbicara dan memanggang ubi dengan gembira. Tetapi belum sempat makan sudah ketahuan oleh petugas, membuat mereka ketakutan dan lari tunggang langgang. Dalam acara perpisahan pelatihan militer, Senior Shen Qianyue menampilkan gitar yang menarik perhatian kekaguman banyak siswi. Di antaranya juga ada Su Zaizai dan Jiang Jia. Tetapi setelah melihat Zhang Lurang melihat ke arahnya, Su Zaizai langsung merasa Shen Qianyue tidak menarik. Ia harus segera meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Esoknya sekolah dimulai. Pelajaran pertama kelas Su Zaizai adalah matematika. Guru matematikanya adalah Lin Mao yang juga merupakan wali kelasnya. Su Zaizai tidak terlalu tertarik pada matematika. Saat istirahat,
teman-teman sekelasnya membicarakan bahwa klub sekolah akan segera dibubarkan. Kabarnya kepala sekolah kelas A1 Nyonya Zhang yang meminta sekolah untuk membubarkannya. Ia dijuluki sebagai guru pemusnah. Dimanapun ada ia, semua kegiatan hiburan akan dibatalkan. Setelah pulang sekolah, Su Zaizai dengan lesu mengatakan bahwa nilai Zhang Lurang sangat bagus. Hal ini membuatnya merasa terancam. Jiang Jia merasa Su Zaizai seperti telah kerasukan. Sepanjang hari memegang ponsel melihat foto Zhang Lurang, naksir seperti ini tidak ada gunanya. Harus proaktif mencari tahu tentang dia. Hanya dengan begitu bisa mendekati orang tersebut. Maka saat makan siang, Jiang Jia langsung proaktif mengambil hati Guran. Guran bahkan mengira Jiang Jia menyukainya. Siapa sangka ia malah bertanya pada Zhang Lurang tipe gadis seperti apa yang ia sukai, tetapi tidak peduli apa yang dikatakan Jiang Jia. Bahkan menggunakan metode provokasi, Guran tetap tidak mau bicara. Ia hanya kembali ke tempat duduknya dengan kecewa. Tepat pada saat itu Shen Qianyue datang dan duduk tepat di belakang Guran. Mata Jiang Jia penuh kekaguman menatapnya. Hasilnya Guran mengira ia sedang menatapnya. Seketika ia memperbaiki postur tubuhnya. Padahal tadi bukan Guran tidak mau bicara, melainkan ia juga tidak tahu tipe gadis seperti apa yang disukai Zhang Lurang. Jadi saat ini ia memanfaatkan kesempatan untuk bertanya pada Zhang Lurang. Karena tidak memiliki pengalaman cinta, Zhang Lurang tiba-tiba teringat anjingnya. Lalu ia mengatakan bahwa ia menyukai seseorang dengan rambut indah, mata besar dan bulat, terlihat sangat pintar, dan juga makan banyak, sangat suka berolahraga, suka menempel, suka berlari di belakangnya. Sangat cepat, hal-hal ini sampai ke telinga Su Zaizai. Ia ingin menjadi tipe orang yang disukai Zhang Lurang, oleh karena itu ia mencari segala cara untuk membuktikan bahwa ia cocok dengan Su Zaizai dan Jiang Jia bekerja sama. Ia berbicara tentang topik fisika di depan Zhang Lurang, dengan tujuan membuktikan kepintarannya. Hasilnya, Su Zaizai malah salah menyebutkan satuan menjadi rambut, merasa sangat malu. Setelah pulang sekolah, Su Zaizai mengikuti Zhang Lurang, berpura-pura sangat suka berolahraga. Zhang Lurang naik bus, ia pun mengikutinya. Mendengar Su Zaizai tak henti-hentinya menyebutkan ciri-ciri yang persis seperti yang ia katakan di kantin, Zhang Lurang langsung mengerti apa maksudnya. Maka ia pun menunjukkan foto anjingnya di ponsel kepada Su Zaizai. Saat itulah Su Zaizai baru mengerti, tipe gadis yang disukainya ternyata adalah seekor anjing berbulu emas. Hal ini membuatnya sangat malu. Ia hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Pada hari berikutnya di sekolah, Guru Lin membawa kabar baik kepada para siswa, klub sekolah tidak akan dibubarkan. Terlebih lagi, pendaftaran sudah dimulai, para siswa langsung bersemangat mendengarnya. Jiang Jia menyukai Shen Qianyue, jadi ia memohon Su Zaizai untuk mendaftar klub drama bersamanya. Tetapi Su Zaizai hanya ingin berada di klub yang sama dengan Zhang Lurang. Maka kedua orang itu segera mencari Guan Fang dan Guran untuk bertanya. Mengetahui bahwa formulir pendaftaran klub Zhang Lurang ada di tangan mereka berdua, Su Zaizai segera meminta mereka untuk mendaftarkan Zhang Lurang di klub drama. Sebagai gantinya, ia berjanji akan membelikan mereka teh susu selama sebulan. Dan juga menambahkan peraturan pemilihan ratu kecantikan angkatan. Kedua belah pihak dengan cepat mencapai kesepakatan. Setelah pulang sekolah, Su Zaizai kembali mengikuti Zhang Lurang naik bus. Saat ini ia bertemu seorang pria mesum yang sedang menggoda seorang gadis. Ia pun berinisiatif untuk membela gadis itu. Pria mesum itu mengancam. Zhang Lurang melihat itu langsung berdiri untuk membela Su Zaizai. Semua orang di bus juga mulai angkat bicara. Pria mesum itu dengan marah memaki lalu pergi dengan kesal. Setelah itu Zhang Lurang bertanya pada Su Zaizai apakah ia tidak takut. Ia pun mengatakan karena ada Zhang Lurang yang mendukungnya jadi ia tidak takut lagi. Keesokan paginya, kedua teman itu tak henti-hentinya memuji klub drama kepada Zhang Lurang. Hanya karena janji ratu kecantikan mereka mengkhianati teman. Pertemuan pertama klub drama, kedua gadis itu merasa bosan karena pujaan hati mereka tak kunjung datang. Tepat pada saat itu, tiga orang yaitu Zhang Lurang masuk. Shen Qianyue juga mengikuti di belakang. Jiang Jia dan Su Zaizai langsung kembali bersemangat. Sementara itu, Guran melihat Jiang Jia tersenyum gembira. Ia pun mengira Jiang Jia senang karena melihatnya datang. Tak disangka ia sangat menyukai Guran. Keesokan harinya, Nyonya Zhang mengembalikan hasil ujian bahasa Inggris. Su Zaizai menyadari bahwa ujiannya tidak ada. Ia pun bertanya kepada guru. Nyonya Zhang mengatakan bahwa ujiannya mendapatkan nilai tertinggi di antara dua kelas, jadi ia menyimpannya di kelas A1 agar teman-teman bisa menjadikannya referensi. Setelah Zhang Lurang melihat hasil ujian bahasa Inggris Su Zaizai, ia terkesan bahwa nilai bahasa Inggrisnya ternyata sangat bagus. Namun, semua nilainya tidak mencapai target. Bahasa Inggris selalu menjadi kelemahannya, dan juga satu-satunya mata pelajaran yang tidak bisa ia kuasai. Su Zaizai memperhatikan bahwa Zhang Lurang terlalu lambat dalam mengerjakan soal bahasa Inggris isian,
dan kebiasaan serta metodenya tidak benar. Ia mengatakannya terus terang membuat Zhang Lurang sedikit malu. Melihat itu, Su Zaizai merendahkan diri dan mengatakan bahwa ia juga sangat buruk dalam mata pelajaran lain, ingin meningkatkan kepercayaan diri Zhang Lurang. Namun, Zhang Lurang tetap pergi lebih dulu dengan tidak senang. Saat sampai di pintu kelas, ia bertemu Guran. Guran mengatakan bahwa ibunya sudah datang ke sekolah. Ia pun bergegas lari ke kantor. Di sisi ini, guru memuji prestasi Zhang Lurang sangat bagus, menduduki peringkat teratas di seluruh sekolah. Namun, bahasa Inggrisnya sedikit kurang. Kali ini ujiannya belum mencapai nilai rata-rata. Ibu Zhang Lurang setelah mendengar itu langsung mengatakan bahwa ia masih memiliki seorang putra lagi, lebih muda dari Zhang Lurang. Semua mata pelajarannya nilainya sangat tinggi. Sekarang sudah melompat ke kelas 11. Tidak pernah membuat orang tua khawatir. Dan semua perkataan ini didengar oleh Zhang Lurang yang berdiri di luar. Hatinya sangat tidak nyaman. Setelah pulang sekolah, Zhang Lurang mencari Nyonya Zhang untuk bertanya lebih lanjut tentang soal bahasa Inggris. Tepat pada saat itu Su Zaizai juga datang untuk menyerahkan pekerjaan rumah. Karena Nyonya Zhang sibuk rapat, ia meminta Su Zaizai untuk membantunya mengajar bahasa Inggris kepada Zhang Lurang. Su Zaizai dengan senang hati setuju. Ia langsung mengambil 2 kursi dan dengan sabar memberikan bimbingan. Guru Lin melihat pemandangan ini. Memuji Su Zaizai yang menjelaskan dengan sangat baik. Oh, Su Zaizai lalu mengusulkan agar Zhang Lurang juga mengajarinya matematika dan fisika. Saling membantu. Guru Lin merasa metode ini tidak buruk. Bisa membuat mereka berdua maju bersama. Malam harinya saat sampai di rumah, Ibu Zhang Lurang memperkenalkan guru bahasa Inggris adik Zhang Lurang, Luli, kepadanya. Tetapi wanita itu sangat sombong. Mengatakan ia tidak mau mengajar orang yang tidak punya dasar. Karena menghormati Ibu Zhang Lurang, ia pun terpaksa mengajarinya. Zhang Lurang merasa sangat tidak nyaman mendengarnya. Ia mengatakan bahwa ia sudah menemukan guru les. Setelah itu ia berdiri dan pergi. Saat ini Zaizai berada di toko serba ada. Melihat Lurang lewat, dia bergegas keluar untuk menariknya masuk. Dia juga mengundangnya makan tusuk sate bersamanya. Keesokan harinya, keduanya bertemu pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Zaizai sengaja berdandan sedikit. Awalnya ingin Lurang memujinya, tetapi dia hanya melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Setelah itu, keduanya secara resmi mulai mengajar silang satu sama lain. Saat pelajaran olahraga, guru meminta siswa yang tidak berlatih dengan baik untuk tetap tinggal. Zaizai dan Jiang Jia juga ada dalam daftar ketua kelas A, Ye Sensin. Mengetahui bahwa Zaizai selalu menempel pada Lurang membuatnya sangat tidak nyaman. Tepat pada waktunya, bayangan Zaizai jatuh tepat di tempatnya. Dia sengaja menendang ke tempat lain. Tanpa diduga, bola itu mengenai area siswa laki-laki dari kelas lain. Mereka segera membawa bola ke Ye Sensin untuk menggodanya. Zaizai melihatnya dan pergi untuk mengklaim bola itu miliknya. Dia membantu pihak lain keluar dari kesulitan. Tetapi dia sendiri digoda oleh ketiga pria itu. Untungnya, Lurang dan kedua temannya datang untuk membantu. Kedua belah pihak segera bermain bola basket satu sama lain. Jika tim Lurang kalah, mereka harus meminta maaf kepada mereka. Jika mereka menang, mereka harus memberikan bola kepada gadis-gadis itu. Ye Sensin berpikir bahwa Lurang membantunya karena melihat dia diintimidasi. Dia sangat bangga dalam hatinya. Sangat cepat tim Lurang menang dengan skor telak. Ye Sensin awalnya mengira bola basket itu untuknya. Siapa sangka itu justru untuk Zaizai. Hal itu membuatnya pergi dengan sangat marah. Setelah itu, Zaizai dan Lurang pergi les bersama. Dia juga sengaja pergi ke depan Jiang Jia dan bertanya apakah dia keren atau tidak. Kebetulan Shen Qianyue masuk. Jiang Jia tanpa sadar mengatakan keren. Hal itu membuat dia sangat bangga. Sejak Shen Qianyue memasuki lapangan basket, mata Jiang Jia tidak pernah lepas darinya. Karena dia duduk di depan Shen Qianyue, dia mengira Jiang Jia terpesona padanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri mengapa dia begitu menarik. Sampai Jiang Jia berdiri untuk menyemangati Shen Qianyue, dia baru menyadari bahwa ternyata semua itu hanya prasangkanya sendiri. Guan Fang di samping tertawa terbahak-bahak. Guran ingin memastikan perasaan Jiang Jia. Karena itu dia mengajaknya bertemu untuk menanyakan dengan jelas. Jiang Jia menegaskan bahwa orang yang dia sukai adalah Shen Qianyue. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Guran. Hal ini membuatnya marah hingga wajahnya memerah. Awalnya Jiang Jia ingin terus menyerang Guran sedikit lagi. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia dan Shen Qianyue adalah teman, dia segera berbalik dan mulai merayu Guran. Tentu saja tujuannya hanya satu, yaitu melalui dia untuk mencari tahu tentang Shen Qianyue.
Hari ini setelah pulang sekolah, Shen Qianyue mengajak Guran makan bersama. Dia juga bertanya kepada Guran apakah dia punya teman dekat untuk diajak serta. Guran belum sempat mengatakan apa-apa. Jiang Jia sudah berdiri dan mengaku sebagai teman dekatnya. Lalu dia menggunakan kejadian Guran terkunci di ruang peralatan untuk mengancamnya. Guran terpaksa setuju untuk mengajaknya. Di sisi lain, Zai Zai baru saja akan pulang. Dia teringat harus membantu guru menghitung nilai ujian bulan lalu, jadi dia kembali. Siapa sangka saat selesai, hujan turun deras. Karena tidak membawa payung, dia hanya bisa berteduh di bawah atap menunggu hujan reda. Tepat pada saat itu, Lurang datang membawa payung. Jelas dia sengaja menunggu karena khawatir padanya. Tetapi dia berbohong bahwa dia lupa dokumennya. Namun, meskipun begitu, itu sudah cukup membuat Zai Zai sangat senang. Keesokan harinya dia membawa payung untuk dikembalikan kepada Lurang. Dia juga membelikannya beberapa makanan ringan. Dia juga meletakkan catatan bahasa Inggris yang telah dia siapkan dengan cermat di dalamnya. Dia meletakkan barang-barang itu di meja Lurang lalu pergi. Saat keluar dari pintu, dia tidak sengaja bertemu Ye Zhenxin. Setelah itu, Ye Zhenxin menemukan bahwa kas kelas telah hilang. Dia segera melapor kepada guru. Dia juga mengatakan bahwa ketika dia kembali, dia bertemu Zai Zai keluar dari kelas. Guru setelah memeriksa kamera, menemukan bahwa selama waktu itu hanya Zai Zai yang masuk kelas A1. Oleh karena itu ada kecurigaan yang sangat besar. Tetapi Guru Lin merasa Zai Zai tidak akan mencuri. Menasihati kepala sekolah untuk tenang. Meskipun Zai Zai mengakui bahwa dia pernah masuk kelas A1, tapi dia tergagap dan tidak mengatakan mengapa dia ada di sana. Untungnya, Lurang maju untuk membersihkan namanya. Mengatakan bahwa dia datang untuk memberinya catatan. Alasan dia tidak menjelaskan adalah karena dia takut dengan nilai bahasa Inggrisnya. Dia takut ditertawakan oleh semua orang. Ye Zhenxin melihat itu dan marah. Dia terus-menerus menyebutkan kehilangan uang. Dia juga menekankan bahwa pada saat itu hanya Zai Zai yang ada di kelas. Guru Lin segera mengingatkannya. Belum ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Zai Zai mengambil uang itu. Sebelum kebenaran terungkap, dia tidak boleh berbicara berdasarkan dugaannya sendiri. Guru-guru lain juga berpendapat harus diselidiki lebih lanjut. Jiang Jia setelah mengetahui hal ini sangat marah. Dia beranggapan Ye Zhenxin sengaja berpura-pura sedih untuk mendapatkan simpati. Dia menyuruh Zai Zai juga berpura-pura menangis. Maka Zai Zai menelungkup di meja berpura-pura menangis sungguhan. Tepat saat Lurang lewat dan melihatnya, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk Zai Zai. Setelah pulang sekolah, Zai Zai tetap tinggal dan meminta Lurang untuk mencari tahu apakah kas kelas dibuang secara tidak sengaja. Tanpa diduga, dia bertemu 4 orang Lurang juga ada di sana. Zai Zai sangat tersentuh, matanya berkaca-kaca melihat semua orang. Keesokan harinya, Lurang dan teman-temannya kembali ke kelas untuk mencari lagi, tetapi tidak menemukan apa-apa. Guran merasa sangat kesal melihat Ye Zhenxin setenang tidak terjadi apa-apa. Dia bilang dia hanya membantu mengumpulkan dana kelas, dan kehilangannya bukan tanggung jawabnya. Saat ini Lurang menyarankan agar dia mencari lebih teliti lagi. Hal ini membuat Ye Zhenxin sangat marah, tidak mengerti mengapa mereka begitu percaya pada orang dari kelas lain. Kemudian dia dengan kesal mengeluarkan semua buku dan menyuruh mereka mencari sendiri. Siapa sangka mereka benar-benar menemukan dana kelas terselip di dalam sebuah buku. Tapi dia tetap dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa Zai Zai sengaja meletakkannya di sana. Lurang langsung bertanya balik dengan tajam. Tidakkah dia tahu? Ye Zhenxin meminta maaf kepadanya, tetapi dia mengatakan orang yang perlu dia mintai maaf adalah Zai Zai. Di sisi lain, Zai Zai setelah mengetahui hal ini, langsung pergi ke kelas A1. Ye Zhenxin dengan enggan meminta maaf ala kadarnya. Namun, Zai Zai mengatakan dia tidak menerimanya, karena permintaan maaf yang dangkal seperti itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik kembali ke kelasnya. Keesokan harinya, seluruh kelompok pergi ke taman hiburan bersama, bersenang-senang. Setelah hasil ujian diumumkan, Zai Zai dengan gugup melihat nilainya. Namun, dia tidak melihat nilainya sendiri, melainkan melihat bagaimana Lurang ujian. Setelah melihat dia mendapatkan 101 poin dalam bahasa Inggris, dia sangat senang dan segera memberitahunya. Nilai matematika Zai Zai kali ini juga meningkat pesat. Malam setelah sekolah usai, Zai Zai memberikan Lurang boneka beruang. Dia mengatakan ini adalah hadiah karena dia telah ujian dengan baik. Terlebih lagi, dia mengatakan boneka beruang ini memiliki fungsi lain. Dia menyuruhnya pulang dan mencari tahu. Setelah pulang, Lurang secara tidak sengaja menemukan bahwa ini adalah boneka beruang perekam suara. Di dalamnya terekam kata-kata penyemangat dari Zai Zai.
Pesta olahraga musim gugur yang diadakan setahun sekali akan segera tiba. Guru Lin mengingatkan semua orang untuk berpartisipasi secara aktif. Tetapi bagi siswa-siswa ini, pesta olahraga benar-benar sebuah siksaan. Ketua kelas Wang Nan memohon semua orang setidaknya mendaftar satu cabang olahraga. Zai Zai dan Jiang Jia kemudian mendaftar lari 1000m. Di kelas A1, Ye Zhenxin membuat sebuah kotak. Siapapun yang mengambil cabang olahraga tertentu harus mendaftar cabang olahraga itu. Lurang berhasil lari 100m putra. Guran yang sial membantu melempar tolak peluru. Malam harinya Zai Zai menggunakan alasan pesta olahraga untuk berbicara dengan Lurang. Dia bilang dia pasti bisa masuk 3 besar. Karena saat kecil Fan Lei sering dikejar ibunya dengan sandal. Sampai sekarang dia belum pernah tertangkap oleh ibunya. Keesokan harinya, Zai Zai pergi membeli roti untuk sarapan. Di tengah jalan dia melihat Lurang. Tepat pada saat itu, anjing saus Lurang lari. Hal itu membuatnya ketakutan dan tidak sengaja jatuh dari sepeda sehingga kakinya terluka. Lurang segera membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter setelah menangani luka, meminta mereka berdua menunggu hasil CT scan untuk melihat apakah ada masalah dengan tulang. Ketika mereka berdua menunggu hasilnya, tanpa sengaja bertemu ayah Guran di sini. Tepat pada saat itu Jiang Jia juga bergegas datang. Lurang dan Zai Zai pergi mengambil hasil pemeriksaan. Jiang Jia tetap tinggal untuk berbicara dengan ayah Guran. Dia bilang dia sering mengalami kerontokan rambut. Dia bertanya apakah ada cara untuk mengobatinya. Siapa sangka saat ini Guran datang dan tidak sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Dia salah paham bahwa Jiang Jia menderita penyakit parah. Maka dia keluar untuk meminta maaf padanya. Karena sebelumnya dia telah berkali-kali membuatnya marah. Setelah itu dia bertanya padanya sudah berapa lama. Dia menyalahkannya karena sakit tetapi tidak memberitahunya. Hal ini membuat Jiang Jia kebingungan dan tidak mengerti apa-apa. Saat ini Zai Zai kembali. Guran baru tahu ternyata Zai Zai jatuh dari sepeda. Jiang Jia hanya datang untuk menjenguk saja. Setelah itu Lurang mengantar Zai Zai pulang. Dia juga mengatakan bahwa selama dia terluka, dia akan mengantar jemputnya ke sekolah. Pesta olahraga segera tiba. Zai Zai tidak bisa berlari karena kakinya sakit. Jadi dia menerima tugas memotret. Dia dan Jiang Jia menyemangati tim tarik tambang Wang Nan. Setelah melihat Lurang di seberang, Zai Zai langsung berhenti menyemangati. Dia takut Lurang salah paham. Dia berlari mengejarnya untuk menjelaskan. Guran melihat Jiang Jia masih diam-diam mengamati Shen Qianyue. Tapi dia tidak berani mendekat untuk berbicara. Dia mencelanya karena terlalu penakut. Dia bahkan menyarankan dia bisa membantunya mengungkapkan perasaannya kepada Shen Qianyue. Tapi dia segera menghentikannya. Lurang meraih posisi kedua dalam lari 100m putra. Zai Zai segera berlari untuk memberi selamat. Karena tidak mendapatkan posisi pertama, dia merasa posisi kedua juga tidak ada artinya. Zai Zai menghiburnya. Usaha apapun ada artinya. Jika itu dia, meskipun dia yang terakhir, dia akan merasa sangat hebat. Lurang setelah mendengar itu, melepas medali peraknya dan memberikannya kepadanya. Saat ini ada teman sekelas yang memanggil Zai Zai untuk foto bersama. Dia kemudian meminta Lurang menunggunya di malam hari. Setelah itu dia bersemangat berbalik dan pergi. Ye Zhenxin datang dan bertanya kepada Lurang, mengapa dia memberikan medali kepada Zai Zai. Dia menjawab dia menyukainya. Hal itu membuat Ye Zhenxin marah dan tidak bisa berkata-kata. Zai Zai dan Lurang saling mengajar menunjukkan hasil yang jelas. Nilai bahasa Inggris Lurang telah mencapai 100 poin. Sementara itu, nilai matematika dan fisika Zai Zai juga meningkat pesat. Para guru sangat menyetujui pembentukan kelompok belajar mereka berdua. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar siswa-siswa berprestasi dapat pergi ke kelas lain untuk bertukar pengalaman. Zai Zai ditugaskan ke kelas A1. Hal ini membuatnya sangat tegang. Dulu, mengajar Lurang hanya sendirian. Kali ini seluruh kelas. Namun, sesi pertukaran tetap berjalan dengan baik. Memberikan efek yang sangat baik. Setelah pertukaran, teman-teman kelas A1 berbondong-bondong mendatanginya untuk konsultasi. Zai Zai menjawab dengan serius. Lurang melihat waktu sudah habis. Dia berdiri memanggil Zai Zai untuk pulang. Perayaan akan segera tiba. Sekolah menetapkan setiap klub harus menampilkan satu pertunjukan. Klub drama telah memutuskan untuk mementaskan drama Cinderella. Zai Zai sangat berharap Lurang akan memerankan pangeran. Dengan begitu dia akan melamar peran Cinderella. Tapi malam harinya Jiang Jia menelepon untuk memberitahu. Peran pangeran sudah menjadi milik Shen Qianyue. Karena Ye Zhenxin ingin melamar peran Cinderella.
Jiang Jia ingin Zai Zai mencalonkan diri bersamanya. Tidak bisa membiarkan Ye Zhenxin menang. Keesokan harinya karena ingin memerankan Cinderella, Ye Zhenxin menggunakan biskuit untuk menarik Guran dan teman-temannya agar memilihnya. Hasilnya, mereka menolak dengan alasan sakit gigi. Akhirnya Zai Zai menang 1 suara lebih banyak. Dia memenangkan peran Cinderella. Ye Zhenxin sangat tidak terima. Dia pergi mengadu kepada Shen Qianyue bahwa Zai Zai diam-diam menarik suara. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkannya? Tapi dia pergi dengan kesal setelah Shen Qianyue mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Setelah itu Zai Zai juga mendatangi Shen Qianyue. Dia ingin melihat siapa yang Lurang bantu dalam pemungutan suara. Melihat namanya, dia sangat senang. Keesokan harinya karena ruang bimbingan belajar ditutup, Zai Zai ditugaskan ke kelas A1. Tepat pada saat itu, dia melihat Guru Lin masuk. Ternyata dia adalah Paman Lurang. Hal ini membuat Zai Zai sangat terkejut. Keesokan paginya, seluruh kelompok berkumpul di rumah Guanfang untuk berlatih drama. Zai Zai berperan sebagai putri, sedangkan Lurang berperan sebagai pangeran. Dia membaca dialognya seperti orang disiksa, datar dan tanpa emosi, juga terputus-putus dan tidak sesuai ritme. Guanfang keluar memakai earphone untuk mempelajari dialog. Tepat pada saat itu neneknya pulang, mendengar dialog yang mengatakan dia adalah pelayan. Dia marah dan berlari memarahi cucunya. Yang lain melihat itu dan mengintip dari balik pintu. Setelah itu, kelimanya berakting bersama untuk ditonton neneknya. Keesokan harinya Guru Lin memanggil Zai Zai ke kantor. Zai Zai sedikit cemas. Dia mengira guru ingin mengkritiknya. Tak disangka Guru Lin malah berterima kasih padanya karena telah mengajar Lurang. Dia membantu prestasinya meningkat pesat. Zai Zai buru-buru menyangkal jasanya. Dia mengatakan semua itu karena Lurang cerdas. Setelah kembali ke kelas dia bernapas lega. Dia menceritakan berita ini kepada Jiang Jia. Dia juga mengatakan tidak bisa pulang bersamanya malam itu. Jiang Jia tahu dia akan les lagi, karena wajahnya terlihat sangat senang. Jiang Jia merapikan tasnya dan keluar dari kelas. Teman sekelas buru-buru berlari mengingatkan bagian belakang roknya. Jiang Jia sangat malu. Dia hanya bisa menunggu teman-temannya pulang baru berani pulang. Saat ini dia melihat Guran. Dia ingin memintanya mengantarnya pulang. Tapi Guran menyuruhnya menunggu sebentar lalu lari. Jiang Jia merasa tidak bisa mengandalkannya. Dia harus pulang dengan hati-hati. Tak disangka Shen Qianyue melihat kondisinya yang sedikit tidak baik. Dia menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Jiang Jia yang sangat senang, bahkan tidak perlu memintanya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memotret punggungnya. Tapi dia salah paham bahwa dia ingin memotret matahari terbenam. Maka dia berhenti agar dia bisa selesai memotret lalu pergi. Shen Qianyue merasa matahari terbenam hari ini sangat indah. Jadi dia juga mengeluarkan ponselnya untuk memotret. Hari pertunjukan perayaan sekolah segera tiba. Semua orang sudah siap. Tapi mereka menemukan bahwa Shen Qianyue yang berperan sebagai pangeran tidak hadir. Guran menghubungi dan baru tahu bahwa dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sekolah. Meskipun tidak ada yang serius, tapi dia tidak akan sempat tampil. Saat ini Zai Zai teringat Lurang. Sebelumnya dia selalu berlatih drama dengan semua orang. Terlebih lagi ingatannya sangat baik. Jadi semua orang berharap dia memerankan pangeran. Di bawah tatapan memohon semua orang, Lurang akhirnya setuju. Setelah itu giliran semua orang naik panggung. Tidak hanya peran pangeran yang diperankan oleh Lurang, tapi Cinderella Zai Zai juga sangat luar biasa. Drama itu sukses besar. Zai Zai memuji Lurang karena melakukannya dengan sangat baik. Setelah itu dia juga bertanya padanya apakah dia cantik hari ini. Lurang menyentuh lehernya. Gerakan familiar ini adalah ekspresi malunya. Meskipun dia mendapat jawaban, biasa saja. Namun dia tahu dia diam-diam telah melangkah ke dalam hatinya. Keesokan harinya, semua orang bersama-sama pergi ke rumah sakit mengunjungi Shen Qianyue. Guran tahu Jiang Jia menyukainya. Karena itu dia sengaja di depan Shen Qianyue berbicara baik tentang dia. Untuk berterima kasih kepada Guran, Jiang Jia secara sukarela menemaninya mengembalikan properti pertunjukan. Setelah itu Guran menunggu Jiang Jia di persimpangan. Dia tidak sengaja terlihat oleh teman-teman sekolah yang kalah dalam pertandingan basket sebelumnya. Kedua orang itu karena ingin melampiaskan kemarahan, datang untuk mencari masalah dengannya. Tepat pada saat itu Jiang Jia datang, melindungi Guran di belakang. Dia mengaku sebagai master sabuk hitam. Selanjutnya dia mengambil posisi menyerang. Lalu tiba-tiba berteriak, "Polisi!" Setelah itu dia menarik Guran dan melarikan diri. Di sisi lain, Lurang dan Zai Zai pergi ke akuarium.
Zai Zai bercanda ingin makan ikan di dalamnya. Akibatnya, anak kecil di sampingnya ketakutan dan menangis. Lurang segera berjongkok untuk menghibur anak itu. Zai Zai tidak menyangka dia yang selalu dingin, ternyata pandai menenangkan anak-anak. Dia pun bertanya apakah dia bisa menenangkan anak berusia 200 bulan. Lurang melihat itu, hanya bisa tertawa tak berdaya. Tidak lama kemudian, anak yang tadi tersesat dari gurunya. Anak itu melihat Lurang dan menarik tangannya, tidak mau melepaskannya. Dia ingin meminta bantuan Lurang untuk mencari gurunya. Dia juga mengatakan Zai Zai ingin makan Lurang, karena tatapan matanya saat melihat Lurang seperti melihat ikan di dalam. Zai Zai menjelaskan bahwa dia melihatnya seperti itu karena dia merasa menggemaskan dan menyukainya. Setelah itu, mereka berdua mengantar anak itu ke gurunya. Sebagai ucapan terima kasih, guru memberi mereka sepasang gantungan kunci. Zai Zai membagikan satu kepada Lurang sebagai kenang-kenangan, selain seragam. Ini adalah barang kedua yang sama antara dia dan Lurang. Keesokan harinya, beredar rumor di sekolah bahwa pada tanggal 21, setelah hari siswa berprestasi, akan terjadi kiamat. Awalnya tidak ada yang percaya, tetapi rumor semakin banyak, membuat semua orang mulai khawatir dan cemas. Saat Zai Zai les bersama Lurang, dia juga menyebutkan tentang kiamat. Zai Zai penasaran bertanya lagi, jika benar ada kiamat, apakah ada hal yang dia sesali? Dia langsung menjawab bahwa dia menyesal tidak datang lebih awal ke Jiang Yi. Zai Zai mengatakan hal yang sama, dia menyesal tidak mengenalnya lebih awal. Tapi waktu mereka masih panjang. Lurang mendengar itu lalu tersenyum, lokasi ujian siswa berprestasi ada di Yong'an. Malam sebelum keberangkatan, Jiang Jia datang ke rumah Zai Zai untuk pergi bersama keesokan harinya. Keduanya berbicara tentang krus mereka. Mereka sama-sama merasa krus mereka tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Keesokan harinya, melihat Zai Zai dan Jiang Jia belum juga keluar dari mobil, Lurang menelepon Zai Zai tetapi tidak bisa terhubung. Ternyata mereka berdua ketiduran, sehingga terpaksa naik bus 7 jam ke Yong'an. Lurang menerima pesan dari Zai Zai, memperkirakan waktu untuk menjemput di terminal bus. Guran juga ingin ikut, bahkan sengaja membawa jaket. Karena dia yakin Jiang Jia yang ceroboh akan lupa memakai baju hangat. Zai Zai dan Jiang Jia sangat senang melihat mereka berdua datang menjemput. Guran melihat Jiang Jia kedinginan, sengaja meminta Jiang Jia membantunya memegang jaket. Sedangkan Lurang memberikan makanan yang sudah dibelinya kepada Zai Zai. Setelah itu, keempatnya bersama-sama kembali ke hotel. Karena Zai Zai dan Jiang Jia datang terlambat, mereka tidak bisa tinggal di satu kamar yang sama. Teman sekamar Zai Zai adalah Xianing, dia dan Lurang belajar di sekolah menengah kedua. Ayahnya bahkan adalah guru fisika Lurang. Xianing bertanya kepada Zai Zai tentang Lurang. Tingkah lakunya sepertinya sangat akrab di antara mereka berdua. Hal itu membuat Zai Zai segera merasa terancam. Malamnya dia mengirim pesan kepada Lurang untuk menyelidiki. Hasilnya, dia melihat Lurang bahkan mengingat dengan jelas nilai orang itu. Hatinya semakin khawatir. Keesokan harinya setelah ujian selesai, semua orang berencana pulang lusa. Jadi mereka berencana bermain di Yong'an selama sehari. Tepat saat ini, ayah dan anak Xianing keluar. Guru Xia menyarankan agar Xianing mengajak mereka bermain. Dia sering datang ke Yong'an, jadi dia sangat akrab dengan tempat ini. Semua orang sangat gembira, hanya Zai Zai yang sedikit murung. Saat mendaki gunung, Zai Zai tidak bisa naik karena sepatunya tidak nyaman. Dia hanya bisa duduk murung di bawah menunggu yang lain. Tanpa diduga, sesaat kemudian dia melihat Lurang kembali dan membelikannya jeli buah. Karena Zai Zai pernah berkata, saat suasana hati sedang tidak baik, makan sepotong jeli akan lebih baik. Hal ini membuat Zai Zai sangat terharu. Setelah itu, mereka berdua bermain bersama dengan sangat senang. Saat kembali di malam hari, Zai Zai masih tersenyum lebar. Saat dia kembali ke kamarnya, dia melihat Lurang dan Xianing sedang berdiri berbicara di depan pintu kamar. Dia segera ingin pergi, tetapi dipanggil kembali oleh Lurang. Dia mengatakan dia datang mencarinya. Xianing juga mengatakan dia harus pergi berbelanja, menyuruh mereka berdua untuk melanjutkan pembicaraan. Lurang mengatakan sistem pemanas hotel bermasalah, jadi dia memberikan beberapa koyo penghangat kepada Zai Zai, lalu dengan malu-malu berlari kembali ke kamarnya. Xianing belajar psikologi, jadi dia menyadari bahwa Zai Zai menyukai Lurang. Tetapi dia merasa Zai Zai belum benar-benar mengenalnya. Xianing mengatakan orang seperti Lurang tidak akan pernah mengungkapkan pikirannya. Sebaliknya, itu adalah tindakan, pandangan mata, bahkan kata-kata biasa yang tidak diperhatikan siapapun. Dan perlahan Zai Zai akan memahaminya. Keesokan harinya sebelum berpisah, Xianing sengaja mengingatkan Zai Zai, jika Zhang Lurang berjalan terlalu lambat,
dia harus mengambil inisiatif untuk memasuki dunianya. Kemudian, dalam perjalanan pulang dengan kereta, semua orang teringat bahwa hari ini adalah tanggal 20. Setelah jam 12 malam, hari kiamat akan tiba. Maka, Guanfang buru-buru mengirim pesan perpisahan kepada neneknya. Hasilnya, neneknya memarahinya karena menganggapnya bercanda. Perjalanan yang panjang membuat semua orang mengantuk. Su Zaizai terbangun dari tidurnya dan menemukan posisi tidur Zhang Lurang sangat indah. Dia menggunakannya ponselnya untuk mengambil foto, lalu dengan puas melanjutkan tidurnya. Saat ini, Zhang Lurang baru membuka matanya dan tersenyum. Guran sedang bermain game, melihat Jiang Jia tertidur, dia berinisiatif mendekat agar Jiang Jia bisa bersandar di bahunya. Guanfang tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa hanya ada 5 menit tersisa sampai jam 12 malam. Dia membangunkan semua orang untuk menghitung mundur, dan Su Zaizai sadar kembali. Dia mengeluarkan kameranya agar semua orang bisa menyampaikan pesan terakhir mereka selama 1 menit. Zhang Lurang tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memberikan 1 menitnya untuk Su Zaizai. Su Zaizai berharap hari kiamat hanyalah rumor. Mereka memiliki ribuan dan puluhan ribu menit lagi untuk membangun masa depan bersama orang terpenting mereka. Semua orang mulai menghitung mundur 10 detik terakhir setelah jam 12 malam. Semua orang baik-baik saja, memastikan bahwa hari kiamat hanyalah rumor. Mereka kembali menghadapi kehidupan sekolah yang membosankan dan monoton. Keesokan harinya setelah sekolah, Guanfang berencana untuk bermain bola basket. Murid bernama Wang Hao meminta bantuannya untuk menggantikan tugas jaga. Wang Hao akan menggantikan tugas jaganya pada hari Senin depan. Guanfang sungkan menolak jadi dia setuju, Ran merasa Guanfang terlalu mudah dibujuk. Wang Hao itu pasti akan kabur pada hari Senin depan. Lagi pula, bola basket yang baru dibeli Guanfang dilemparkan ke selokan dan dia tidak marah. Terlalu mudah dibujuk akan membuat orang lain menindasmu. Keesokan harinya, seluruh kelompok pergi ke kedai nenek Guanfang untuk makan bubur manis. Saat itu ada 2 preman yang sengaja membuat onar. Mereka bilang makanannya gosong, padahal sebenarnya mereka tidak mau membayar. Guanfang menghentikan neneknya. Lalu dia pergi untuk menanganinya, karena ingin damai, dia tidak memungut bayaran dari mereka. Siapa sangka kedua preman itu tidak mau menyerah. Mereka bersikeras meminta uang ganti rugi, Su Zaizai dan yang lainnya tidak tahan lagi dan menghampiri. Tetapi Guanfang mengeluarkan uang dan memberikannya kepada mereka. Dia bahkan berinisiatif untuk mengantar mereka pergi, hanya saja setelah sampai di sudut jalan. Dia langsung mengubah sikapnya dan meminta mereka memuntahkan uangnya. Kedua preman itu meremehkan dan ingin menyerang. Siapa sangka mereka dengan mudah dikalahkan oleh Guanfang, dan terpaksa dengan patuh mengeluarkan uangnya. Guran melihat Guanfang sudah lama tidak kembali jadi dia berlari untuk memeriksa. Dia salah paham bahwa kedua preman itu sedang meminta uang dari Guanfang, jadi dia buru-buru menghampiri. Dia bahkan mengancam dengan tinjunya. Kedua preman itu ketakutan dan buru-buru meminta maaf dan segera melarikan diri. Guran dengan bangga mengira itu semua adalah jasanya. Dia bahkan mencela kedua orang itu karena terlalu penakut. Dia belum bertindak tetapi mereka sudah ketakutan dan lari terbirit-birit. Setelah kembali, neneknya khawatir Guanfang akan berkelahi lagi. Dia buru-buru memeriksa apakah dia terluka. Guanfang memberitahunya bahwa dia sudah dewasa. Dia tidak akan menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah lagi. Keesokan harinya adalah hari Senin. Wang Hao benar-benar seperti yang Guran katakan. Begitu sekolah usai, dia sudah bersiap untuk kabur. Akibatnya, dia dipanggil kembali oleh Guran. Tak ada pilihan lain, dia harus tetap tinggal untuk piket. Guanfang baru saja keluar dari gerbang sekolah. Kedua preman yang kemarin datang bersama bos mereka untuk mencegatnya. Karena tidak ingin membuat masalah, dia mengabaikan mereka dan pergi. Siapa sangka mereka malah mengatakan akan datang ke kedai neneknya untuk membuat masalah. Kali ini Guanfang berhasil dipancing kemarahannya. Dia langsung menyerbu ke arah mereka. Melawan 3 orang sendirian bukanlah masalah. Saat ini, Guran dan teman-teman juga datang. Setelah melihatnya, mereka langsung bergabung dalam pertarungan. Mereka memukuli ketiga preman itu hingga lari terbirit-birit. Setelah kejadian ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Guanfang juga bukan orang yang lemah, melainkan tidak ingin menimbulkan masalah. Guanfang juga menceritakan kisah lama. Dulu dia selalu berpikir harus menggunakan tinju agar orang-orang mengenalnya. Jelas-jelas masih kekanak-kanakan tetapi mengira dirinya jagoan. Siapapun yang menyentuhnya langsung marah. Tapi kemudian dia baru menyadari kekacauan yang dia buat selalu neneknya yang membantu membersihkannya. Melihat neneknya yang membungkuk memohon kepada orang lain untuk bertahan hidup. Saat itulah Guanfang memutuskan untuk berubah dan memulai kembali. Keesokan harinya adalah awal liburan tahun baru Imlek. Zhang Lurang akan pulang kampung ke Suzhou. Su Zaizai sangat sedih.
Dia hanya ingin melihatnya sedikit lagi. Dia bilang akan sering mengirim pesan padanya. Lagi pula, dia sudah terbiasa berinisiatif. Zhang Lurang juga berjanji akan membalas semua pesannya. Saat itu, salju pertama turun. Keduanya saling memandang dan tersenyum bahagia. Keesokan harinya saat makan, ayah Su Zaizai mengatakan bahwa tahun ini adalah ulang tahun kakek buyutnya. Dia meminta seluruh keluarga Su Zaizai untuk pulang kampung merayakan tahun baru Imlek. Su Zaizai tidak mau pergi. Jadi dia mencari berbagai alasan untuk menolak. Ibunya juga bilang dia harus bekerja pada tanggal 5, jadi dia juga tidak mau pulang. Siapa sangka Su Zaizai setelah mendengar kampung halaman ada di Suyou, langsung berubah 180 derajat. Mengatakan ulang tahun kakek buyut, apa yang perlu ragu? Pasti harus pulang. Setelah itu dia bahkan tidak perlu makan. Cepat kembali ke kamar untuk menyiapkan barang bawaan. Ini membuat orang tuanya sangat terkejut. Tidak mengerti mengapa putri mereka begitu aktif hari ini. Su Zaizai menelepon Zhang Lurang. Ingin bermain tebak-tebakan peribahasa dengannya. Sebenarnya dia ingin memberitahunya kabar bahwa dia akan datang ke Suyou. Keesokan paginya, keluarga Su Zaizai berangkat menuju Suyou. Di sisi lain, Bibi dan Paman Zhang Lurang datang ke rumah untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Mereka tidak henti-hentinya memuji Zhang Li karena pandai belajar. Dia juga menyebutkan bahwa Zhang Lurang harus belajar dari Zhang Li. Ini membuat hatinya sangat tidak senang. Setelah sampai, Su Zaizai mengirim pesan kepada Zhang Lurang. Mengatakan dia perlu tidur sebentar. Janji akan bertemu dengannya malam nanti. Tapi ibu Su Zaizai menyuruhnya pergi ke supermarket bersama sepupunya untuk berbelanja. Su Zaizai terpaksa menurut. Di supermarket sedang ada acara rebutan barang diskon. Su Zaizai juga ikut berebutan dengan antusias. Dia bahkan berebut sebotol minyak goreng dengan seorang tanta. Saat itu, Zhang Lurang juga datang ke supermarket. Melihat Su Zaizai, dia langsung memanggilnya. Su Zaizai malu dan buru-buru melepaskan tangannya. Dalam perjalanan pulang, Su Zaizai berusaha menjaga citranya di depan Zhang Lurang. Tapi sepupunya terus-menerus membongkar rahasianya. Sudah hampir sampai di rumah, Su Zaizai mengundang Zhang Lurang masuk ke rumah untuk bermain. Sepupunya juga bilang ada soal matematika yang ingin ditanyakan. Jadi Zhang Lurang tidak menolak. Hanya saja mereka belum sampai rumah. Orang tua Zhang Lurang sudah menerima telepon dari kamera lingkungan. Mengatakan bahwa Su Zaizai berbicara dan tertawa. Pulang ke rumah dengan seorang pria. Ini membuat kedua orang tua sangat khawatir. Takut Su Zaizai ditipu orang. Ayah Su Zaizai mengambil sapu sebagai senjata. Ingin menyerang lawan. Hasilnya, setelah mendengar bahwa keduanya adalah teman sekolah. Terlebih lagi Zhang Lurang juga mengajar matematika untuk putrinya. Mereka langsung mengubah sikapnya dan menyambutnya dengan hangat. Mereka juga menahan Zhang Lurang untuk makan malam. Setelah makan malam, Su Zaizai mengantar Zhang Lurang keluar. Hanya tersisa kedua orang tuanya di rumah. Ibu Su Zaizai merasa dari segi penampilan, aura, dan didikan, semuanya sangat baik. Patuh dan ramah adalah tipe pria yang disukai para gadis muda. Di sisi lain, Su Zaizai bertanya kepada Zhang Lurang apakah orang tuanya berbicara terlalu banyak saat makan. Tapi dia justru merasa itu sangat baik. Di rumahnya, setiap orang melakukan urusannya sendiri. Bahkan makan pun seperti melakukan tugas. Sama sekali tidak ada percakapan. Dia sangat mengagumi suasana di rumahnya. Maka Su Zaizai langsung menjadikan Zhang Lurang sebagai kontak pertama di ponselnya. Memiliki hak prioritas untuk berbicara. Jika dia ingin berbicara, dia bisa membangunkannya. Malam tahun baru, keluarga Guran juga tidak bisa makan malam reuni bersama. Ibunya harus pergi ke rumah sakit karena ada kasus darurat. Ayahnya sibuk tanpa henti karena pasien memanggil. Hampir tengah malam, Su Zaizai menelepon Zhang Lurang untuk menghitung mundur bersama. Mengucapkan selamat tahun baru satu sama lain. Pada tanggal 2, Su Zaizai juga bersama orang tuanya kembali ke kota. Sebelumnya, Nenek Jiang Jia dirawat di rumah sakit dan dirawat oleh Dr. Gu. Jadi ayah Jiang Jia ingin pergi ke rumah Dr. Gu untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Dia juga menyuruhnya ikut untuk membawakan barang. Jiang Jia juga tidak menyangka. Orang yang akan diucapkan selamat tahun baru Imlek oleh ayahnya adalah ayah Guran. Guran juga sama terkejutnya. Setelah itu kedua orang itu masuk ke kamar Guran untuk bermain. Begitu masuk, Guran buru-buru membereskan barang-barangnya. Terlihat sangat malu. Jiang Jia ingin menggunakan komputernya untuk bermain game. Tetapi begitu dia duduk, Guran langsung menghampirinya dan menutup matanya.
Ternyata tadi Guran sedang mengedit foto bersama Jiang Jia. Jadi dia sama sekali tidak boleh melihatnya. Dan Jiang Jia melihat tingkahnya ini. Dia malah salah paham bahwa Guran sedang menonton film dewasa. Dia langsung menunjukkan bahwa dia sangat mengerti. Dia menyuruhnya untuk tidak terlalu vulgar di siang bolong. Guran kemudian bereaksi dan mengerti maksudnya. Dia marah dan ingin menutup game Jiang Jia. Kedua orang itu pun bertengkar tanpa henti. Sementara di luar, kedua orang tua mereka terus-menerus memuji anak-anak mereka. Satu orang mengatakan putranya sangat pandai merawat anak perempuan. Yang lain memuji putrinya yang anggun dan lembut. Belum pernah bertengkar dengan siapapun. Siapa sangka kata-kata itu belum selesai. Suara pertengkaran Jiang Jia dan Guran sudah terdengar. Pelajaran pertama semester baru. Beberapa siswa bersorak heboh. Baru-baru ini epidemi flu semakin parah. Guru Lin mengingatkan semua orang untuk melindungi diri. Saat makan malam, orang tua Guran berbicara kepada putranya. Mereka telah mendaftar untuk membantu mengobati flu. Mungkin harus pergi sekitar setengah bulan. Guran berpura-pura tidak peduli. Tapi di dalam hati ada sedikit kehilangan. Sejak kecil hingga dewasa dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Dia memasukkan obat flu ke dalam koper orang tuanya. Setelah itu dia kembali ke kamarnya sendirian. Setelah jam pelajaran hari berikutnya, Guran memberitahu semua orang bahwa orang tuanya pergi bekerja. Dia juga bilang dia sudah bebas. Bisa bermain game tanpa ada yang mengontrolnya. Dia mengajak Guan Fang bermain ke rumahnya. Tapi Guan Fang ingin membantu neneknya membersihkan toko. Sementara Zhang Lurang hanya fokus belajar. Guran pun harus sendirian di rumah. Ketika ibunya menelepon untuk bertanya, dia berbohong bahwa dia baru saja makan dengan teman-temannya. Tidak ingin orang tuanya mengkhawatirkannya. Setelah menutup telepon, dia kembali makan mie instan. Nenek mendengar bahwa Guran sendirian di rumah. Lalu dia menyuruh Guan Fang untuk mengunjunginya. Teman-teman paling membutuhkan satu sama lain saat ini, maka Guan Fang langsung menelepon Guran. Namun tidak bisa dihubungi. Karena jarak rumahnya ke rumah Guran relatif jauh. Dia meminta Jiang Jia untuk pergi melihat apakah terjadi sesuatu pada Guran. Jiang Jia segera pergi ke rumah Guran. Melihat kondisinya tidak baik. Dia mencoba menyentuh dahinya dan menemukan dia demam. Dia langsung menelepon Guan Fang untuk memberitahu. Setelah itu dia mulai merawat Guran. Saat demamnya turun. Setelah sibuk beberapa lama, demam Guran akhirnya mereda. Dia terbangun dan melihat Jiang Jia tertidur di samping tempat tidur. Dia tersenyum bahagia. Saat ini Jiang Jia juga terbangun. Begitu ingin berdiri, dia jatuh menimpa Guran karena kakinya kesemutan. Pemandangan seperti itu membuat keduanya sedikit malu. Tidak lama kemudian Guan Fang datang. Dia tidak banyak bicara, langsung membereskan barang bawaan Guran. Mengajak temannya itu untuk tinggal di rumahnya. Jiang Jia melihat rumah Guan Fang agak sempit. Kedua orang itu hanya bisa tidur di lantai. Namun Guran tidak peduli. Yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Bukan kondisi material. Saat tidur, Guran mengingat momen kedekatannya dengan Jiang Jia. Wajahnya penuh kebahagiaan tersenyum. Sementara Guan Fang melihat wajahnya semerah itu. Dia mengira demamnya belum turun. Terus meminta untuk menyentuhnya untuk memeriksa. Keesokan paginya, Hang Lurang sedang tidur ketika teleponnya berdering. Guan Fang dan Guran terus-menerus mengirim pesan kepada Zhang Lurang untuk mengadu. Masing-masing meminta dia untuk datang membantu. Tepat saat itu dia membaca unggahan Su Zai Zai. Dia sedang flu. Hang Lurang langsung bangun dari tempat tidur. Membeli obat flu dan kantong kompres hangat untuknya. Jelas-jelas peduli tetapi tidak berani mengakui. Hanya mengatakan dia sekalian lewat. Su Zai Zai tahu dia sedang mencari alasan. Dalam hatinya merasa sangat hangat. Keesokan harinya, sekolah mengundang dosen dari Akademi Psikologi untuk mengadakan seminar psikologi di sekolah. Guran awalnya tidak berniat pergi. Tetapi begitu mendengar Jiang Jia juga pergi, dia langsung berubah pikiran. Dalam seminar, dia mendengar guru berbicara tentang perasaan getaran. Su Zai Zai menoleh ke arah Zhang Lurang. Merasa apakah perlu mengatakan dengan tepat seperti itu? Sementara Guran juga menoleh ke arah Jiang Jia. Entah sejak kapan, senyumnya diam-diam telah memasuki hatinya. Setelah Guran menyadari bahwa dia menyukai Jiang Jia, dia mulai sengaja mendekatinya saat kelompok itu pergi ke supermarket untuk membeli makanan ringan. Su Zai Zai mengatakan Jiang Jia telah menghabiskan semua uangnya untuk membeli sebotol kaca. Guran lalu mengatakan bahwa hari ini dia yang traktir, semua orang boleh mengambil sesukanya. Setelah pelajaran selesai, Guran menyadari Jiang Jia tidak ikut bersama mereka. Dia lalu mencari alasan bahwa dia lupa mengambil tugasnya dan kembali mencarinya.
Saat itu Jiang Jia sedang membawa botol bintang sendirinya yang dilipatnya ke kelas Shen Qianyue. Dia bersiap diam-diam meletakkannya di atas mejanya. Tapi dia tidak tahu di mana dia duduk. Guran menduga dia mungkin ingin memberikan hadiah kepada Shen Qianyue. Jadi dia muncul untuk mengejutkannya. Jiang Jia terkejut melihat Guran baru bernapas lega. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba ada orang masuk. Jiang Jia buru-buru menarik Guran bersembunyi di bawah meja. Ruang yang sempit membuat jantungnya berdebar kencang tanpa sadar. Setelah itu, Jiang Jia meletakkan botol kaca di atas meja Shen Qianyue. Tapi tidak sengaja menyenggol buku-bukunya. Saat membereskan, dia tidak sengaja melihat formulir aplikasi studi di luar negeri milik Shen Qianyue. Ini membuatnya merasa sangat kehilangan. Dia tidak ingin dirinya menyesal. Dia memutuskan untuk menulis surat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Shen Qianyue. Su Zaizai sangat mendukungnya. Keduanya bersama-sama meneliti bagaimana caranya untuk menulis surat pernyataan cinta yang sedikit lebih sempurna. Tak disangka, Wang Nan melihatnya. Keduanya takut ketahuan. Berbohong bahwa mereka sedang mengerjakan PR matematika. Setelah Wang Nan pergi, Su Zaizai baru menyadari surat pernyataan cinta itu salah terselip di buku PR. Dan itu baru saja dibawa oleh Wang Nan untuk diserahkan kepada guru. Keduanya ingin mengejar untuk mengambilnya kembali. Tapi kantor guru terlalu ramai. Terpaksa menunggu sampai ada kesempatan. Sore hari, Zhang Lurang dan Ye Sensin datang membantu Guru Lin mengatur kembali PR. Ye Sensin tanpa sengaja membuka buku catatan Su Zaizai. Dia menemukan surat pernyataan cinta terselip di dalamnya. Zhang Lurang secara lahiriah mengkritiknya agar tidak terlalu ingin tahu urusan pribadi orang lain. Tapi dalam hatinya timbul riak. Setelah Ye Sensin pergi, Su Zaizai datang dan berkata ingin mengambil buku catatannya. Zhang Lurang tahu tujuannya adalah untuk mengambil kembali surat itu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian di lapangan sekolah, Zhang Lurang melihat Su Zaizai lagi. Dia sedang berbicara dengan gembira dengan seorang siswa laki-laki dari klub Zita. Dia langsung teringat bahwa surat itu juga menyebutkan seorang pria yang memainkan gitar Zita. Hatinya sangat tidak nyaman. Selama beberapa hari berturut-turut, Zhang Lurang sangat dingin terhadap Su Zaizai. Su Zaizai menebak alasannya. Dia langsung bertanya apakah Zhang Lurang cemburu karena melihat surat itu. Zhang Lurang buru-buru mengatakan tidak. Su Zaizai menyalahkannya karena sudah belajar bersamanya begitu lama. Tapi bahkan tulisan tangannya sendiri tidak dia ingat. Dia menghukumnya untuk pulang dan memeriksa catatannya dengan cermat. Zhang Lurang berlari pulang untuk melihat tulisan tangan Su Zaizai berulang kali. Dia menemukan bahwa itu memang berbeda dari surat itu. Dia langsung tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Jiang Jia kebetulan bertemu dengan Shen Qianyue. Dia bahkan memberinya tiket konser tempat dia tampil. Jiang Jia mengira dia memberinya tiket khusus untuknya. Artinya dia adalah orang yang spesial. Dia tidak menyangka semua orang juga mendapatkan satu tiket. Malam harinya Jiang Jia kembali ke rumah. Dia sengaja memilih gaun terindah. Ingin memakainya di konser. Tapi dia tidak punya sepatu yang cocok. Jadi dia menelepon Su Zaizai untuk pergi berbelanja bersamanya. Namun Su Zaizai sibuk belajar tambahan dengan Zhang Lurang. Dia hanya bisa mengajak Guran agar dia bisa membantunya memilih dari sudut pandang pria tampan. Jiang Jia melepaskan sepatu kets favoritnya. Memilih sepasang sepatu hak tinggi yang indah. Karena ini pertama kalinya memakai sepatu hak tinggi. Dia sedikit tidak terbiasa. Guran terpaksa membantunya berjalan. Jiang Jia berusaha mengubah citranya, yaitu agar bisa berdiri cantik di depan Shen Qianyue. Tepat saat konser berlangsung, Jiang Jia yang cantik muncul membuat Guran terpana. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk Shen Qianyue. Dia bertanya padanya kapan dia menyukai Shen Qianyue. Jiang Jia berkata awalnya dia hanya muncul mengantarnya pulang. Mereka juga melihat matahari terbenam bersama. Itu adalah pemandangan matahari terbenam terindah yang pernah dilihatnya. Tapi Jiang Jia tidak tahu. Sebenarnya hari itu Guran menyadari dia sedang menstruasi. Jadi dia berlari membeli pembalut untuknya. Hanya saja saat dia kembali, dia sudah pergi. Guran tahu perasaan Jiang Jia. Setelah konser berakhir, dia menariknya ke belakang panggung. Memintanya untuk menemui Shen Qianyue sendirian. Jiang Jia memberanikan diri memberikan surat pernyataan cintanya kepada Shen Qianyue. Shen Qianyue menyadari perasaannya. Dia berkata Jiang Jia sangat mirip dengan adik perempuannya. Dia juga berharap Jiang Jia sukses dalam studinya.
dan nantinya akan bertemu dengan orang yang tepat. Jelas ini adalah penolakan secara halus. Jiang Jia sedikit malu. Dia berbohong bahwa ada kesalahan penulisan di surat itu dan buru-buru mengambilnya kembali. Melihat Jiang Jia ditolak, suasana hati Guran tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Mengetahui dia tidak nyaman memakai sepatu hak tinggi, dia segera membawakannya sepasang sandal. Dia juga menghibur Jiang Jia untuk menjadi dirinya sendiri. Meskipun tidak sempurna, tetapi itu unik. Tidak perlu memakai sepatu yang tidak pas. Melakukan hal-hal yang tidak biasa bagimu. Dia adalah satu-satunya dan selalu bersinar terang. Jiang Jia sangat tersentuh setelah mendengarnya. Hasil ujian akhir semester diumumkan. Su Zaizai hanya peduli dengan nilai bahasa Inggris Zhang Lurang. Bahkan nilai tertingginya sendiri pun tidak dia lihat. Kali ini ujian bahasa Inggris sangat sulit. Zhang Lurang bisa mendapatkan 95 poin sudah sangat bagus. Semua orang sepakat akan berlibur ke Baichuan saat liburan musim panas. Tetapi ketika Zhang Lurang memberitahu ibunya, dia tidak setuju. Dia merasa waktu liburan musim panas harus digunakan untuk belajar. Dia bahkan sengaja menunjukkan bahwa nilai bahasa Inggris Zhang Lurang tidak bagus, membandingkannya dengan Zhang Li. Akhirnya, Guru Lin yang membujuknya, mengatakan anak-anak akan pergi ke Baichuan. Tentu saja, untuk melihat bagaimana lingkungan universitas di sana. Meningkatkan motivasi belajar. Saat itulah ibu Zhang Lurang dengan enggan setuju. Keesokan harinya, seluruh kelompok naik kereta bersama menuju Baichuan. Hari-hari tanpa belajar. Mereka bersantai dan bersenang-senang. Pergi bersama ke pantai. Lalu mereka menyadari dompetnya hilang. Di dalamnya ada uang Guran dan Guanfang. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Jiang Jia sangat kesal karenanya. Guran menghiburnya, mengatakan ingatan seseorang terbatas. Jadi harus mengingat hal-hal baik. Su Zaizai melihat festival musik Baichuan sedang merekrut staf untuk menyebarkan brosur. Dia merasa pergi bermain tidak harus pergi kemana-mana. Mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan juga sangat menyenangkan. Semua orang merespons dengan antusias. Guran mengatakan posisi yang paling cocok untuknya adalah kapten keamanan. Hasilnya, dia dan Jiang Jia ditugaskan untuk menyebarkan selebaran. Staf lupa mengambil papan nomor antrean. Dia meminta Su Zaizai kembali mengambilkannya. Zhang Lurang sedikit khawatir. Tapi dia masih punya pekerjaan. Dia hanya bisa membiarkannya pergi mengambil papan nomor sendirian. Su Zaizai menemukan papan nomor, tapi tidak sengaja tersesat. Di lorong yang gelap gulita tanpa lampu. Suara dering telepon tiba-tiba berbunyi membuatnya ketakutan. Untungnya Zhang Lurang datang tepat waktu. 5 orang itu masih sibuk sepanjang hari. Mereka menghasilkan lebih dari 300 yuan. Bahkan uang tiket masuk festival musik pun tidak cukup. Mereka kemudian pergi memohon bantuan staf. Staf melihat penampilan menyedihkan mereka dan membantu mereka menyelesaikan masalah tiket masuk. Malam itu, Su Zaizai dan Zhang Lurang duduk bersama sambil makan KFC dan mengobrol. Su Zaizai merasa Zhang Lurang lebih baik dari adiknya. Jika Luli mendapat 100 poin, maka Zhang Lurang akan mendapat 101 poin. 1 poin khusus itu akan selalu Su Zaizai berikan untuk Zhang Lurang. Di sisi lain, ketiga orang itu, Guran, Jiang Jia, dan Guanfang, sedang bermain kartu. Guran tiba-tiba menerima pesan dari Shen Qianyue. Dia memberitahu bahwa dia sudah punya pacar. Hal ini membuat perasaan Jiang Jia kembali kosong. Keesokan harinya, seluruh kelompok pergi ke festival musik bersama. Mereka menggambar pola-pola kecil yang lucu di wajah mereka. Su Zaizai memilih pola matahari. Jadi Zhang Lurang memilih pola bunga matahari. Kemudian Zhang Lurang diberi kesempatan untuk bernyanyi di atas panggung. Awalnya dia tidak mau naik. Tapi mendengar Su Zaizai mengatakan ingin mendengarkannya bernyanyi, dia tidak menolak lagi. Su Zaizai di bawah panggung sangat senang. Selanjutnya, semua orang pergi ke pantai lagi untuk bersenang-senang. Kemudian mereka duduk dan berbagi perasaan mereka tentang musim panas. Semua orang berharap musim panas ini bisa berlalu sedikit lebih lambat. Ketika liburan musim panas berakhir, semua orang kembali ke sekolah. Su Zaizai dan Jiang Jia ditempatkan di kelas 11A2 jurusan IPA dan IPS. Yang tak disangka, Guanfang juga berada di kelas ini. Kelas 11 adalah batas tahap SMA. Ini sangat penting untuk hasil ujian masuk universitas. Oleh karena itu, guru berulang kali menekankan agar semua orang menganggapnya serius. Guran sedikit tertekan karena Guanfang tidak ada di sini. Setelah pelajaran, dia dan Zhang Lurang pergi mengunjungi Guanfang. Hal itu membuat Guanfang sangat terharu. Akhirnya Zhang Lurang pergi mencari Su Zaizai.
sedangkan Guran bertengkar hebat dengan Jiang Jia. Guan Fang berdiri di samping, hanya bisa menahan amarah. Keesokan harinya, Shen Qianyue mengirim hadiah untuk semua orang. Semua orang mendapat bagian, kecuali Jiang Jia. Melihat hal itu, semua orang buru-buru menghibur. Mereka berkata bahwa mungkin hadiahnya istimewa sehingga dikirim secara terpisah. Saat itu barulah Jiang Jia tersenyum. Malam harinya Guran mengirim pesan kepada Shen Qianyue, menanyakan mengapa dia tidak mengirim hadiah untuk Jiang Jia. Shen Qianyue mengatakan dia sudah berpikir lama. Dia juga tidak tahu harus membelikan apa untuknya. Oleh karena itu, dia meminta Guran untuk membelikan satu hadiah untuk Jiang Jia. Guran memilih dengan cermat, membelikan Jiang Jia sebuah jam tangan yang sangat indah. Tapi dia tidak tahu bagaimana harus memberitahunya. Tepat saat itu Guan Fang muncul, menanyakan apakah itu hadiah dari Shen Qianyue. Guran juga tidak menyangkal, hal ini membuat Jiang Jia sangat gembira. Keesokan harinya, Guran yang sedang tidur terbangun karena suara ketukan di pintu. Ternyata Guan Fang dan Jiang Jia datang mencarinya. Karena dia tidak datang ke perpustakaan seperti yang dijanjikan. Mereka khawatir dia demam lagi seperti terakhir kali. Saat Jiang Jia pergi mencari camilan, dia tidak sengaja menyentuh komputer Guran. Melihat isi percakapan dia dan Shen Qianyue, saat itulah dia tahu jam tangan itu adalah hadiah dari Guran. Dia bertanya kepada Guran apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan darinya. Dia lalu mengatakan bahwa hari itu dia dan Guan Fang diam-diam memakan semangka miliknya. Lalu Jiang Jia mengambil bantal dan mulai mengejar serta memukuli kedua orang itu. Pulang ke rumah malam harinya, Jiang Jia mengenakan jam tangan itu di tangannya. Hatinya sangat senang. Keesokan harinya, seorang teman sekelas memuji jam tangannya yang indah. Dia dengan bangga mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari seorang teman. Malam harinya Zhang Lurang dan Su Zaizai sedang belajar tambahan. Tiba-tiba listrik di kelas padam, Zhang Lurang membawa lilin dan mendekat. Suasana ini sedikit romantis. Keesokan harinya, tiba-tiba sekolah menjadi sangat ketat. Melarang siswa laki-laki dan perempuan duduk di meja yang sama. Hubungan antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah juga menjadi objek penyelidikan ketat. Ternyata, tadi malam Ye Zhenxin melewati ruang belajar mandiri. Melihat Su Zaizai dan Zhang Lurang belajar bersama, dia menjadi sangat iri. Dia kemudian mengambil foto secara diam-diam dan melaporkannya kepada guru. Su Zaizai dan Zhang Lurang dipanggil ke kantor. Kepala sekolah dengan tegas mengkritik mereka karena terlalu dekat, yang memengaruhi siswa lain. Tetapi mereka merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Kepala sekolah kemudian menggunakan masalah kompetisi untuk menegur mereka berdua. Hasilnya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak perlu mempersiapkan diri dan tetap bisa mendapatkan peringkat pertama. Hal itu membuat kepala sekolah tidak bisa berkata-kata lagi. Sore hari setelah sekolah, Su Zaizai tidak sengaja bertemu Ye Zhenxin. Dia mengatakan bahwa mereka berdua sudah ketahuan oleh guru. Apakah Su Zaizai masih ingin mendekati Zhang Lurang? Su Zaizai menyadari bahwa dialah yang membocorkan rahasia itu. Dia lalu bertanya apakah Ye Zhenxin menyukai Zhang Lurang? Terlebih lagi, dia melakukan ini. Itu hanya akan membuktikan bahwa dia sangat bodoh. Menangislah, jangan malu. Setelah menangis, berusahalah menjadi orang yang baik. Ye Zhenxin berbalik dengan marah. Tak disangka Zhang Lurang berada tepat di belakangnya. Dia mengingatkan Ye Zhenxin untuk tidak pernah melakukan hal seperti ini lagi. Keesokan harinya, Ibu Zhang Lurang menerima telepon dari guru. Dia langsung lari ke Suyang dan mencaci maki Zhang Lurang karena hanya membuat masalah baginya. Dia juga bersikeras memindahkan Zhang Lurang kembali ke Suyang. Zhang Lurang dalam suasana hati yang tidak baik. Dia tidak tahu bagaimana harus memberitahu Su Zaizai tentang kepindahannya. Su Zaizai malah mengira dia sedang depresi karena dikritik oleh guru. Dia pun cerewet berbicara ingin membuatnya senang. Tak disangka dia malah menyuruhnya diam. Su Zaizai sangat terkejut, dan dengan sedih lari kembali. Dia teringat sikap aneh Zhang Lurang beberapa hari ini. Dia berpikir bahwa Zhang Lurang merasa dirinya merepotkan sehingga bersikap seperti itu. Oleh karena itu, mulai keesokan harinya, dia mulai menghindari Zhang Lurang. Guran memberitahu Guan Fang dan Jiang Jia tentang kepindahan sekolah Zhang Lurang. Jiang Jia kemudian mengira Su Zaizai yang cemberut beberapa hari ini mungkin karena masalah ini. Jadi setelah sekolah, dia menghibur Su Zaizai. Tak disangka, dia malah menemukan bahwa Su Zaizai tidak tahu apa-apa tentang kepindahan sekolah Zhang Lurang. Su Zaizai sangat marah. Dia berlari untuk menanyai Zhang Lurang mengapa dia tidak memberitahunya tentang kepindahannya. Dia pikir Zhang Lurang hanya menganggapnya merepotkan. Namun mereka berdua tetap berteman. Tetapi semua orang tahu tentang kepindahannya. Hanya dia yang tidak tahu. Ini membuktikan bahwa baginya, dia sama sekali tidak penting.
Zhang Lurang awalnya ingin menjelaskan tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa mengucapkan maaf. Su Zaizai pergi dengan kecewa. Sesampainya di rumah, Su Zaizai menerima orang yang melihat buku hariannya. Apakah hubungan mereka berdua akan berakhir begitu saja? Keesokan harinya di klub drama, Su Zaizai sengaja duduk jauh dari Zhang Lurang. Dia juga mengatakan takut tidak nyaman. Zhang Lurang setelah sekolah, dia berinisiatif untuk tinggal membersihkan. Dia ingin membantu Su Zaizai membawa air. Tetapi dia ditolak dengan dingin. Guan Fang menemukan Su Zaizai menyapa semua orang sebelum pergi, kecuali Zhang Lurang. Setelah itu, mereka melihat Su Zaizai dijemput oleh seorang pria lagi. Sesampainya di rumah, Zhang Lurang memikirkan masalah Su Zaizai. Dia menuangkan segelas air yang sudah penuh meluap tanpa menyadarinya. Kemudian dia berlari keluar. Dia secara tidak sengaja melihat Su Zaizai. Dan pria itu sedang bercanda dengan sangat akrab di toko serba ada. Jadi dia buru-buru masuk ke dalam. Tapi Su Zaizai tidak memedulikannya. Dia menarik sepupunya pergi. Keesokan harinya saat istirahat siang, Jiang Jia berkata Su Zaizai telah mengajak sepupunya berkeliling sekolah. Itu juga pria yang mereka lihat kemarin. Semester depan sepupunya mungkin akan pindah sekolah ke sini. Zhang Lurang tersenyum tanpa sadar mendengarnya. Malam harinya Zhang Lurang memanggil Su Zaizai, mengucapkan maaf kepadanya. Dia mengatakan tidak pernah merasa Su Zaizai merepotkan. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang kepindahannya. Dia ingin memberitahunya terlebih dahulu. Namun tidak tahu bagaimana mengatakannya. Karena baginya, Su Zaizai adalah teman yang istimewa. Hal ini membuat Su Zaizai sangat senang. Keduanya juga menyelesaikan kesalahpahaman karenanya. Olimpiade tingkat provinsi akan diadakan di SMA Jiangyi. Orang tua Zhang Lurang secara pribadi mengantar adik laki-lakinya. Perlakuan mereka terhadap kedua adik-adiknya jelas berbeda. Zhang Lurang juga sudah terbiasa, karena Luli yang baru berusia 16 tahun sudah melompat ke kelas 12. Jadi dia sangat populer. Ada juga postingan tentang dia di forum sekolah. Setelah melihat fotonya, Su Zaizai merasa dia sangat mirip dengan Zhang Lurang. Sampai Luli datang mencari kakaknya. Barulah semua orang tahu bahwa Zhang Lurang memiliki seorang adik laki-laki yang jenius. Teman-teman sekelasnya bergosip mengatakan Zhang Lurang tidak lebih baik dari adiknya. Su Zaizai langsung melotot membela Bruce. Setelah Zhang Lurang pulang sekolah, Luli ingin memperbaiki hubungan persaudaraan mereka. Dia mengajak kakaknya pergi ke taman hiburan di akhir pekan. Tetapi Zhang Lurang menolak dengan alasan. Kemudian Luli mengeluarkan konsol game dan mengajak kakaknya bermain bersama. Zhang Lurang awalnya sudah menolak, namun melihat ekspresi kecewa adiknya, dia tidak tega. Akhirnya terlihat oleh orang tuanya yang kembali. Mereka tidak menanyakan detailnya. Sudah tidak henti-hentinya menyalahkan Zhang Lurang yang merusak adiknya. Mengatakan dia bermain-main sampai lupa belajar. Luli dengan keras menghentikan mereka. Mengatakan bahwa dialah yang mengajak kakaknya bermain. Kemudian dia kembali ke kamarnya dengan marah. Malam harinya Zhang Lurang memakai headphone mengerjakan soal. Tak lama kemudian dia menyadari adiknya tidak ada di kamar. Dia mencari di sekitar tetapi tidak menemukannya. Menelepon juga tidak ada yang mengangkat. Dengan takut buru-buru memanggil orang tua dan pamannya untuk ikut mencari. Ibunya langsung menyalahkan Zhang Lurang mengapa berada di kamar yang sama tetapi tidak memperhatikan adiknya. Setelah itu, Su Zaizai bertemu Zhang Lurang di supermarket. Lalu membantunya mencari Luli. Akhirnya Su Zaizai menemukan Luli. Luli mengatakan dia selalu mengagumi kakaknya. Dulu, kakaknya selalu membantunya mengikat tali sepatu. Menjemputnya sepulang sekolah. Kakaknya bahkan menggunakan uang tabungannya untuk membelikannya permen. Tetapi hanya karena orang tua mereka pilih kasih, kedua kakak beradik itu perlahan menjadi jauh. Saat sarapan, dia selalu mendapat satu telur lebih banyak dari kakaknya. Saat pertemuan orang tua murid, orang tua mereka juga hanya menghadiri untuk adik laki-laki. Bahkan sering membandingkan kedua kakak beradik itu. Mengkritik Zhang Lurang tidak sebaik adiknya. Tidak ada seorang pun yang memikirkan perasaannya. Luli awalnya mengira kakaknya pendiam. Dan juga tidak suka tersenyum. Sampai dia melihat kakaknya bersama Su Zaizai dan teman-temannya. Luli baru tahu ternyata kakaknya bukan tidak suka tertawa. Tapi dalam keluarga seperti itu, dia sudah tidak bisa senang lagi. Setelah itu mereka berdua kembali. Di tengah jalan bertemu Zhang Lurang. Kedua kakak beradik itu pulang bersama. Keesokan paginya, Zhang Lurang menemukan kartu ujian adiknya jatuh di kamar. Dia buru-buru lari ke sekolah.
Untungnya tepat waktu tidak menunda ujian adiknya. Ulang tahun Su Zaizai sudah dekat. Tapi begitu memikirkan setelah ulang tahunnya, Zhang Lurang akan pergi. Tiba-tiba dia merasa tidak senang lagi. Bahkan tidak ingin merayakan ulang tahunnya lagi. Jiang Jia menasihatinya justru karena Zhang Lurang akan pergi. Maka ulang tahun kali ini harus dirayakan dengan sangat gembira agar bermakna. Setelah itu, Jiang Jia mengajak Guan Fang dan Guran untuk memilih hadiah ulang tahun untuk Su Zaizai. Jiang Jia mengambil sebuah gelang yang sepertinya sangat disukainya. Tapi ketika dia melihat harganya, dia buru-buru meletakkannya kembali. Dan adegan ini semua terlihat oleh Guran. Malam harinya setelah pulang ke rumah, Guran berpikir terus-menerus. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko itu membeli gelang tersebut. Lalu dia pergi ke bawah rumah Jiang Jia. Tapi tidak tahu bagaimana cara memberikannya padanya. Saat itu Jiang Jia turun bertanya ada apa dia mencarinya. Guran tergagap-gagap. Mengatakan dia membeli hadiah ulang tahun untuk Su Zaizai. Di sana ada promo beli 2 item dapat diskon. Oleh karena itu, beli saja yang ini. Lebih baik dia menikmati keberuntungannya. Jiang Jia dengan senang hati menerima gelang itu. Tapi dia merasa Guran sedikit aneh. Dia bertanya apakah Guran menyukainya. Pertanyaan ini membuat Guran terbatuk-batuk. Dia terus-menerus mengatakan bagaimana mungkin dia bisa menyukainya. Dia juga menyebutkan banyak kekurangannya. Mengatakan bahwa dia bukan tipe wanita yang disukainya. Jiang Jia juga merasa lega. Mengatakan untungnya dia tidak menyukainya. Kalau tidak, akan sangat memalukan jika bertemu lagi nanti. Tiba hari ulang tahun Su Zaizai. Setelah sekolah, dia mengajak semua orang pergi makan bersama. Tak disangka, Pak Lin memanggilnya ke kantor. Mengeluarkan soal ujian bahasa Inggris dan memintanya untuk mencocokkan jawabannya. Pak Lin mengatakan hanya sebentar akan selesai. Hasilnya, Su Zaizai sibuk sampai larut malam baru selesai. Dia hanya bisa mengirim pesan kepada teman-temannya untuk pulang duluan. Lalu dengan sedih pulang ke rumah sendirian. Tapi ketika dia melihat papan petunjuk tulisan tangan di jalan, dia menulis bahwa beberapa teman baiknya belum pulang. Mereka memegang kue ayam dan bernyanyi selamat ulang tahun untuk Su Zaizai. Hal itu membuatnya terharu hingga meneteskan air mata. Su Zaizai membuat 2 permintaan. Yang pertama berharap semua orang bisa bahagia setiap hari seperti hari ini. Yang kedua adalah dia dan Zhang Lurang bisa bersama selamanya. Hanya saja permintaan yang pertama dia katakan di depan semua orang. Permintaan yang kedua dia simpan di dalam hati. Malam harinya, Zhang Lurang menelepon Su Zaizai dan menyuruhnya turun. Dia memberinya kamera sebagai hadiah ulang tahun. Su Zaizai berjanji akan menggunakan ini untuk mengambil banyak fotonya dan mengirimkannya padanya. Tapi Zhang Lurang juga harus menyetujui satu syarat darinya. Tunggu sampai dia menghabiskan semua filmnya, Zhang Lurang pasti harus kembali. Zhang Lurang mengangguk setuju. Keesokan harinya, seluruh kelompok pergi untuk mengambil foto identitas bersama. Mereka menemukan bahwa teman-teman sekelas juga mengantre sangat panjang. Ternyata komputer di studio foto rusak. Guran secara sukarela membantu memperbaikinya. Dengan cepat masalah itu teratasi. Beberapa dari mereka juga mendapatkan kesempatan untuk berfoto lebih dulu. Besok Zhang Lurang akan pindah sekolah. Su Zaizai mengingatkannya untuk menghafal banyak kosakata. Dia juga mengingatkannya untuk mengerjakan banyak soal matematika. Mereka berjanji untuk lulus ujian masuk Universitas Huadong dan saling bertukar foto sebagai bukti janji. Setelah Zhang Lurang pergi, Su Zaizai menggunakan surat untuk mengungkapkan kerinduannya. Dia juga belajar lebih giat dari sebelumnya. Karena dia memiliki ambisi dan tujuan yang jelas. Sekolah mengadakan survei tentang ujian masuk universitas, termasuk pilihan universitas dan jurusan. Su Zaizai ingin masuk jurusan bahasa asing di Universitas Huadong. Guan Fang ingin belajar jurusan ekonomi. Guran ingin belajar kedokteran. Hanya Jiang Jia yang belum mempertimbangkan. Pak Lin memanggil Su Zaizai ke kantor. Menanyakan apakah dia ingin masuk Huadong. Pak Lin menyemangatinya untuk gigih meraih mimpinya. Tapi dengan prestasi saat ini, meskipun bahasa Inggrisnya bagus, matematika juga harus mencapai di atas 100 poin baru boleh. Setelah itu Pak Lin menyarankan dia sebaiknya mengikuti wawancara penerimaan mandiri Universitas Shengjing. Bahasa Inggrisnya relatif bagus. Mengikuti penerimaan mandiri memiliki keuntungan yang lebih besar. Su Zaizai mengikuti saran Pak Lin. Tentu saja ada alasan lain. Tempat wawancaranya ada di Suyang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi sekolah Zhang Lurang. Su Zaizai tiba di SMA nomor 1 Suyang. Melihat foto Zhang Lurang terpampang di papan kehormatan. Lalu meminta penjaga keamanan untuk memotretnya. Tepat saat itu Zhang Lurang bergegas datang.
Ternyata Guran telah memberitahunya bahwa Su Zaizai datang ke sini. Kemudian Zhang Lurang mengajak Su Zaizai berkeliling sekolah. Su Zaizai mengatakan nilai ujiannya untuk masuk Huadong tidak terlalu aman. Dia mengikuti wawancara penerimaan mandiri hanya karena ingin mencari sekolah yang lebih pasti. Tapi dia tetap akan berusaha lulus ujian masuk Universitas Huadong. Dia menyuruh Zhang Lurang tidak perlu terganggu karena masalah ini. Terlepas apakah dia bisa masuk Universitas Huadong atau tidak, dia tetap harus mengejar mimpinya. Setelah kembali dari Suyang, Su Zaizai fokus belajar, berusaha mencapai tujuannya. Di ruang ujian masuk universitas, dia mengerjakan soal dengan tenang. Percaya bahwa hasil akhirnya akan memberinya hadiah yang ideal. Setelah ujian masuk universitas selesai, para siswa mengadakan upacara kedewasaan di lapangan olahraga sekolah. Guran mencari kesempatan untuk mengambil beberapa foto dengan Jiang Jia. Sementara Su Zaizai sedikit sedih. Dia menelepon Zhang Lurang. Tak disangka, saat dia menoleh, dia menemukan Zhang Lurang berdiri di belakangnya. Zhang Lurang datang secara khusus untuk merayakan upacara kedewasaan bersama mereka. Dibandingkan dengan Suyang, Jiang Yi lebih terasa seperti rumahnya. Setelah itu, Guan Fang membawa beberapa teman baiknya ke toko teh neneknya. Tak disangka tetangganya memberitahu bahwa neneknya tiba-tiba terjatuh pingsan. Sudah dibawa ke rumah sakit. Beberapa orang buru-buru datang menjenguk. Ibu Guran adalah dokter utama yang merawat neneknya. Untungnya operasi berhasil, neneknya selamat dari bahaya. Setelah mengalami kejadian ini, Guan Fang menjadi jauh lebih dewasa. Dia merasakan tanggung jawab di pundaknya juga semakin berat. Malam harinya Zhang Lurang mengantar Su Zaizai pulang. Dengan alasan besok adalah hari yang indah. Dia ingin mengajaknya keluar bermain. Su Zaizai memberitahu Jiang Jia. Zhang Lurang mengajaknya pergi ke pameran musim panas. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan perasaannya kepadanya. Jiang Jia khawatir bagaimana jika mereka berdua tidak kuliah di universitas yang sama. Su Zaizai tidak peduli. Jiang Jia kembali bertanya apakah dia yakin dia menyukai Zhang Lurang. Karena Jiang Jia tidak tahu bagaimana rasanya benar-benar menyukai seseorang, Su Zaizai mengungkapkan perasaannya. Benar-benar menyukai seseorang berarti sangat peduli padanya. Dia bertanya pada Jiang Jia apakah dia punya seseorang yang disukai. Jiang Jia menggelengkan kepala menyangkalnya. Tapi di benaknya muncul bayangan Guran. Setelah itu Jiang Jia mengajari Su Zaizai cara menyatakan cinta yang dia lihat di novel. Pertama, berpura-pura lucu. Ubah cara berbicara menjadi sedikit genit. Kedua, lakukan kontak fisik. Berpura-pura jatuh ke pelukannya. Dengan begitu akan memperpendek jarak di antara mereka berdua. Ketiga, berikan isyarat. Pernyataan cinta juga perlu diberi tanda terlebih dahulu. Su Zaizai lalu mengatakan orang tuanya ingin dia menikah sebelum usia 30. Dan dia ingin berpacaran selama 10 tahun. Jadi jika dihitung, pada usia 18 dia harus sudah mulai berpacaran. Jika semua cara itu tidak berhasil, maka harus menggunakan jurus pamungkas. Jiang Jia memiliki seorang teman yang membuka stand ramalan kartu tarot di pasar. Su Zaizai tinggal membawa Zhang Lurang ke sana. Pasti berhasil. Namun, metode-metode ini tidak mudah digunakan. Entah Su Zaizai yang terlalu mencolok, atau Zhang Lurang yang langsung melihatnya sekilas. Jiang Jia melihatnya dan tidak ada cara lain. Tepat saat ini, Jiang Jia tiba-tiba melihat Guran sedang berjalan bersama seorang gadis. Dia memperkenalkan gadis itu sebagai putri rekan kerja orang tuanya. Kemudian dia menggunakan Jiang Jia sebagai tameng untuk menolak godaan gadis itu. Dia mengatakan Jiang Jia adalah orang yang dia sukai. Meskipun dia bukan yang paling menonjol di keramaian. Tapi begitu dia tersenyum, dia hanya melihatnya seorang. Setelah mengatakan itu, Guran langsung menarik tangan Jiang Jia dan pergi. Di sisi ini, Su Zaizai dan Zhang Lurang bermain tebak kalimat dari 3 kata. Tak disangka Zhang Lurang langsung menyatakan cinta. Dia mengatakan 3 kata itu. Zhang Lurang menyukai Su Zaizai. Su Zaizai sangat terkejut. Ini adalah hal yang tidak pernah dia duga. Zhang Lurang mengatakan bahwa selama ini dia selalu yakin akan keberhasilannya dalam segala hal yang dia lakukan. Hanya saja untuk pengakuan ini dia tidak berani yakin. Dalam perjalanan pulang, 2 orang itu dengan canggung pertama kalinya berpegangan tangan. Keesokan harinya, seluruh keluarga Su Zaizai dengan tegang menunggu hasil ujian masuk universitas. Hasilnya Su Zaizai mendapat total 586 poin. Berhasil diterima di Universitas Huadong. Dia belum pernah mendapatkan nilai setinggi itu. Merasa sangat gembira. Dia segera ingin memberitahu Zhang Lurang. Tapi dia tidak bisa menghubunginya.
Lalu dia khawatir apakah Zhang Lurang tidak baik-baik saja. Tepat saat itu Zhang Lurang mengirim pesan. Mengatakan dia ada di bawah rumah Su Zaizai. Su Zaizai menyadari ekspresinya sedikit aneh. Oleh karena itu, dia menghiburnya bahwa jarak tidak penting. Tak disangka dia malah mengatakan. Dia merasa jarak antara asrama putra dan putri tidak terlalu jauh. Setelah itu, Zhang Lurang mengajak Su Zaizai pergi berkemah bersama. Zhang Lurang keluar tepat waktu. Su Zaizai dengan wajah berseri-seri bersiap memulai perjalanan kencan mereka berdua. Segera setelah itu Guran mendorong koper dan berlari keluar. Zhang Lurang menjelaskan bahwa Guran datang ke rumahnya dan kebetulan melihatnya sedang berkemas. Dan tidak hanya Guran. Ada juga Jiang Jia dan Guan Fang. Begitulah, kencan berdua berubah menjadi berlima. Malam harinya Su Zaizai dan Zhang Lurang berjanji untuk melihat bintang. Hasilnya, lampu bohlam Guran menyelip tepat di tengah, jadi tidak ada bintang yang terlihat. Untungnya Jiang Jia datang tepat waktu. Mengambil alasan bohlam rusak. Meminta Guran untuk memperbaikinya. Guran mengambil kesempatan itu untuk memberitahunya, saya ingin belajar di luar negeri. Kesempatan ini sangat sulit didapatkan. Jiang Jia sedikit sedih. Tapi dia tetap memilih untuk mendukungnya. Di luar, Guan Fang dengan samar-samar ingin pergi ke toilet. Dia melihat seseorang berpelukan tidak jauh dari sana. Dia buru-buru berlari untuk memberitahu Guran. Saya melihat seseorang dengan dua kepala. Orang itu mengenakan jaket hitam. Ah, mirip dengan milik Zhang Lurang. Lalu kepala yang satu lagi adalah kepala wanita. Dengan rambut panjang. Ah, panjangnya mirip dengan milik Su Zaizai. Sampai di sini, Guan Fang baru menyadari sesuatu. Dia buru-buru mengatakan dia salah lihat. Saat itulah mereka tahu bahwa Zhang Lurang dan Su Zaizai sedang berkencan. Keesokan paginya, seluruh kelompok bangun pagi untuk melihat matahari terbit. Hari ini, Su Zaizai tiba di Akademi Bahasa Asing Universitas Huadong untuk mendaftar. Dia bertemu dengan senior yang baik hati yang mengantarnya langsung ke pintu asrama. Su Zaizai menyapa semua orang. Teman sekamarnya juga membalas dengan sangat ramah. Saat mengambil foto kenang-kenangan, Su Zaizai langsung mencium Zhang Lurang. Itu adalah pernyataan kepemilikan. Zhang Lurang menulis banyak kenangan dan harapan indah di sticky notes. Sementara Su Zaizai hanya menulis 3 kata salinan. Setuju, katanya, itu berarti dia setuju dengan tindakannya. Setuju dengan kata-katanya. Di bus, Su Zaizai bersandar di bahu Zhang Lurang dan tertidur. Zhang Lurang melihat penampilannya yang menggemaskan. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri dan perlahan menundukkan kepalanya. Zhang Lurang berkata dia sudah belajar cara menyalin. Setuju, katanya, lalu menunduk dan mencium Su Zaizai. Keesokan harinya adalah awal dari pelatihan militer. Guru Wu melihat Su Zaizai berjalan dengan tangan dan kaki yang sama. Dia lalu meminta Xie Linan untuk membantunya memperbaikinya. Xie Linan adalah senior yang mengantarnya ke asrama saat dia mendaftar. Kemajuan Su Zaizai sangat jelas. Guru Wu memuji Xie Linan karena mengajar dengan sangat baik. Saat itu, Zhang Lurang datang. Dia mengatakan bahwa guru penanggung jawab memanggil Guru Wu karena ada urusan. Dia juga mengambil kesempatan untuk memberikan sebotol air kepada Su Zaizai. Setelah pelatihan militer, Su Zaizai sangat lelah. Dia berharap ada jeli untuk dimakan sekarang. Siapa sangka di ransel Zhang Lurang tidak hanya ada jeli, melainkan juga semua makanan yang disukainya. Selain itu, dia memperhatikan sepatunya longgar. Dia membelikannya sepasang sol sepatu. Hal ini sangat menyentuh Su Zaizai. Kembali ke asrama. Teman-teman sekamar berdiskusi tentang mahasiswa teknik mesin. Pasti akan menjadi cowok populer angkatan baru. Su Zaizai melihat bahwa orang itu adalah Zhang Lurang. Saat dia akan mengatakan tentang hubungan mereka. Teman sekamar berkata jika salah satu dari mereka berhasil mendapatkan Zhang Lurang, maka mereka akan mentraktir orang itu teh susu selama sebulan. Su Zaizai segera mengangkat tangan. Siapa sangka teman sekamarnya menganggapnya terlalu muda dan belum berpengalaman. Mengatakan dia tidak akan berhasil. Tapi mereka tidak menyangka, serangan aktif Su Zaizai jelas efektif. Dia dan Zhang Lurang memiliki banyak tindakan intim. Ini membuat teman-teman sekamarnya melihatnya dengan mata berbeda dari sebelumnya. Tapi rahasia tetaplah rahasia. Keduanya ketahuan berkencan oleh teman-teman sekamarnya. Oleh karena itu, mereka langsung didesak oleh seluruh kamar untuk menceritakan proses perkenalan dan percintaan mereka. Hari ini Su Zaizai datang untuk bergabung dengan klub media. Kebetulan ketua klub adalah Xie Linan. Besok situs web sekolah akan memposting video promosi yang dibuat oleh klub. Oleh karena itu, mereka sangat sibuk. Su Zaizai juga membantu.
kembali di malam hari. Su Zaizai karena terlalu sibuk mengirim pesan kepada Zhang Lurang sehingga tidak melihat jalan. Dia hampir menabrak tiang. Untungnya, Xie Linan yang selalu berada di belakang berhasil menghentikannya. Dia mengambil kesempatan untuk menyambutnya ke klub. Ingin mengajaknya makan. Tapi Su Zaizai dengan halus menolak. Keesokan harinya Su Zaizai memberitahu Zhang Lurang bahwa dia ada seminar. Takut tidak sempat kembali untuk mengikuti 2 pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut. Jadi dia memintanya untuk membantunya memesankan tempat. Tapi tak disangka saat guru memanggil nama Su Zaizai. Baik Xie Linan maupun Zhang Lurang sama-sama mengangkat tangan untuk daftar hadir. Akibatnya Su Zaizai dikurangi 5 poin kehadiran. Keduanya saling mengingatkan. Melihat permusuhan di mata satu sama lain. Hari ini kelompok Zhang Lurang bersiap untuk presentasi. Tapi teringat USB terjatuh ke dalam tas Su Zaizai. Oleh karena itu, dia memintanya untuk membawakannya. Su Zaizai memberitahu Zhang Lurang bahwa ada kejutan di USB ini. Ingatlah untuk melihatnya nanti. Siapa sangka setelah presentasi selesai, video yang sengaja ditambahkan oleh Su Zaizai secara otomatis diputar. Hal ini membuat mahasiswa lain sangat terkesan. Su Zaizai sangat malu dan buru-buru berlari untuk mematikannya. Su Zaizai kembali ke kamar dan diejek oleh seluruh kamar. Bahkan dikatakan bahwa kisah cintanya yang ditampilkan telah tersebar di semua forum. Sementara itu, Zhang Lurang menonton video itu berulang kali tanpa merasa bosan. Teman sekamarnya bertanya apakah dia sengaja melakukannya. Dia lalu tersenyum dan berkata bahwa dia lambat bereaksi. Hari ini klub media mengadakan pesta. Su Zaizai kemudian menolak janji dengan teman sekamarnya. Saat ini teman sekamarnya teringat dan memberitahunya. Beberapa hari yang lalu dia memposting bahwa dia sakit tenggorokan. Xie Linan lah yang membeli obat dan memintanya untuk memberikannya kepadanya. Saat pesta, Xie Linan juga sangat memperhatikan Su Zaizai. Setelah itu, mereka bermain jujur atau tantangan. Semua orang bertanya kepada Xie Linan apakah dia menyukai seorang gadis. Maka Xie Linan menatap ke arah Su Zaizai. Mengaku sudah punya orang yang disukai. Semua orang terus bertanya. Tapi dia dengan cerdik mengalihkan topik. Di sisi ini Zhang Lurang menunggu dengan cemas. Baru saja menerima pesan dari Su Zaizai yang memintanya untuk menjemputnya. Dia segera berdiri dan bergegas keluar. Sementara Xie Linan sengaja tetap tinggal dan ingin mengantar Su Zaizai pulang. Tapi dia bilang pacarnya akan menjemputnya. Setelah mendengar itu, dia sedikit kecewa. Namun, dia tetap menemaninya menunggu pacarnya datang baru pergi. Dia bertanya apakah pacarnya adalah siswa laki-laki yang membantunya mengisi daftar hadir. Tepat pada saat itu, Zhang Lurang datang. Su Zaizai segera berpamitan kepada Xie Linan dan berlari ke arahnya. Zhang Lurang dengan penasaran bertanya kepada Su Zaizai apa yang baru saja dia bicarakan dengan Xie Linan. Su Zaizai dengan jujur menjawab bahwa mereka sedang berdiskusi tentang pacarnya. Melihat ekspresi tidak senang Zhang Lurang, Su Zaizai kemudian berkata bahwa dia telah memberinya tempat di hatinya selama bertahun-tahun. Dia memang pemilik rumah yang paling murah hati. Zhang Lurang sangat tersentuh setelah mendengar itu. Dia menarik Su Zaizai dan menciumnya. Su Zaizai sedikit bingung. Bertanya apa yang sedang dia lakukan. Zhang Lurang berkata dia sedang membayar sewa. Klub organisasi Zhang Lurang sedang mempersiapkan acara untuk malam tahun baru akademi. Ketua menyerahkan tugas ini kepada Zhu Yao. Zhu Yao mengambil kesempatan karena pernah melihat video Zhang Lurang berakting dalam drama. Jadi dia ingin Zhang Lurang ikut bertanggung jawab bersamanya. Zhang Lurang dengan enggan harus setuju. Namun, dia memiliki pemikiran lain. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekatinya. Malam itu Su Zaizai mengajak Zhang Lurang makan malam. Tapi dia ditahan oleh Zhu Yao dengan dalih meneliti bentuk acara. Setelah itu melihat Su Zaizai datang. Zhu Yao juga dengan bijaksana pergi. Keesokan harinya, teman sekamar Su Zaizai melihat Weibo Zhu Yao memposting foto berdua dia dan Zhang Lurang. Mereka semua merasa sangat bingung. Namun, Su Zaizai sangat tenang. Mengatakan kepada mereka bahwa ini bukan foto aslinya. Kemudian dia mengeluarkan foto yang dikirimkan Zhang Lurang kepadanya. Ternyata itu adalah foto klub mereka. Zhu Yao sengaja memotongnya. Su Zaizai melihat banyak foto Zhang Lurang yang diposting di Weibo Zhu Yao. Dia juga menulis beberapa kalimat romantis yang mudah disalahpahami orang lain. Dia lalu mengambil kesempatan saat makan siang untuk dengan halus mengingatkannya. Memintanya untuk menghapus semua yang berhubungan dengan pacarnya di Weibo. Siapa sangka Zhu Yao adalah seorang manipulator sejati. Dia sengaja datang terlambat dan membuat matanya memerah pura-pura menyedihkan di depan semua orang. Setelah itu teman sekamar Zhu Yao mencegat Zhang Lurang.
mengatakan pacarnya keterlaluan, menghapus semua fotonya. Zhang Lurang hanya dengan tenang bertanya setelah mendengar itu. Apakah foto yang tidak disukai pacar saya sudah dihapus? Hal ini membuat lawannya terdiam. Kemudian ada anggota klub organisasi yang memposting tentang Zhu Yao yang menangis. Su Zaizai tahu saat ini dia harus menggunakan jurus andalannya. Di sisi ini Zhu Yao masih berpura-pura menyedihkan. Dia terus mengikuti Zhang Lurang menjelaskan tentang foto itu. Tiba-tiba Su Zaizai muncul. Langsung maju memeluk lengan pacarnya. Dalam perjalanan, mereka bertiga pergi ke kantin bersama. Zhu Yao sengaja berpura-pura sakit kaki. Su Zaizai yang melihat itu tidak mau kalah. Dia langsung menirukan dan jatuh ke pelukan Zhang Lurang. Si manipulator itu hanya bisa pergi dengan marah. Di malam hari, Su Zaizai mengetahui bahwa Zhang Lurang mengubah fotonya menjadi foto profil. Dia juga tidak ragu-ragu mengakui bahwa dia adalah pacarnya. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Saat liburan musim dingin, Zhang Lurang mengantar Su Zaizai pulang terlebih dahulu. Keduanya berpelukan sebelum berpisah. Tapi ketahuan oleh orang tua Su Zaizai. Mereka awalnya ingin maju untuk menginterogasi. Siapa sangka setelah melihat calon menantu mereka adalah Zhang Lurang. Mereka langsung berubah 360 derajat. Dengan hangat mengundangnya masuk ke rumah untuk berbicara. Bukan hanya itu, mereka juga menjelek-jelekan putri mereka dengan berbagai cara. Agar menantu mempersiapkan mentalnya. Takut suatu hari nanti Su Zaizai menakuti Zhang Lurang sampai kabur. Mereka tidak tahu harus mencari menantu sebaik itu di mana. Keesokan harinya Zhang Lurang membawa Su Zaizai menemui pamannya. Melihat dia sangat tegang, dia hanya bisa menggenggam tangannya untuk memberinya keberanian. Guru Lin berkata Zhang Lurang sangat beruntung bertemu dengan Su Zaizai. Sejak bertemu dengannya, Zhang Lurang telah banyak berubah. Guru Lin mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah itu dalam perjalanan pulang, saat ini Su Zaizai mengatakan matanya sedikit dingin. Lalu dia menarik topinya menutupi matanya. Kemudian menyuruh Zhang Lurang untuk menggandeng tangannya. Zhang Lurang melihat dia sangat menggemaskan. Membungkuk dan memberinya ciuman. Su Zaizai menemukan bahwa musim dingin sangat cocok untuk berpacaran. Di tengah angin dan salju, mereka berpelukan. Jaket tebal pun tak bisa menyembunyikan detak jantung yang berdebar kencang. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa sudah tiba masa magang kelulusan. Semua orang mulai sibuk merencanakan pekerjaan setelah lulus. Jiang Jia lulus wawancara di stasiun TV. Akan menjadi reporter magang. Guan Fang juga sedang mempersiapkan prosedur kelulusan. Sementara Guran sibuk belajar sepanjang hari. Seringkali karena perbedaan zona waktu tidak bisa melakukan panggilan video dengan teman-teman. Meskipun muncul, matanya selalu terlihat gelap. Musim kelulusan tiba sesuai jadwal. Su Zaizai tahu Zhang Lurang sedang sibuk dengan hal yang sangat penting. Dia berpikir bahwa dia tidak akan menghadiri upacara kelulusannya. Tak disangka Zhang Lurang tetap datang membawa buket bunga. Su Zaizai dengan gembira berlari memeluknya. Setelah itu, Zhang Lurang dan Su Zaizai resmi lulus. Keduanya kembali ke Jiangyi bersama. Memulai hidup bersama untuk saling menjaga. Su Zaizai menggoda Zhang Lurang. Mengatakan tempat tidurnya sangat nyaman. Apakah dia ingin mencoba kenyamanannya malam ini? Tak disangka Zhang Lurang langsung setuju. Bahkan mengatakan tidak perlu menunggu sampai malam. Su Zaizai buru-buru mengatakan dia hanya bercanda. Tapi dia mengatakan dia serius. Lalu menunduk dan menciumnya. Kali ini giliran Su Zaizai yang tidak siap. Keesokan harinya, Su Zaizai datang untuk bekerja sebagai penerjemah magang di sebuah perusahaan. Dia memiliki kepribadian yang sangat baik. Aktif dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Sangat cepat dia beradaptasi. Malam ini, Su Zaizai menunggu di luar perusahaan Zhang Lurang untuk menjemputnya. Zhang Lurang keluar sangat terlambat karena lembur. Melihat Su Zaizai di dalam hatinya merasa sangat hangat. Langsung menyandarkan kepalanya di bahu Su Zaizai untuk mengisi ulang energinya. Setelah itu mereka berdua pergi menonton film bersama. Su Zaizai masih memiliki kebiasaan lama. Menggunakan kamera untuk merekam kehidupannya. Di sisi lain, Guran sedang berkemas untuk kembali ke negaranya. Teman sekamarnya meminta salinan digital game darinya. Tapi dia tidak setuju, itu untuk seorang teman baiknya. Teman sekamarnya lalu berkata beberapa hari yang lalu dia membeli cincin. Pasti akan diberikan kepada orang yang paling penting. Guran langsung teringat Jiang Jia. Setelah itu, kelima orang itu melakukan panggilan video. Jiang Jia sendirian berdiri di pinggir jalan bersiap untuk wawancara. Guran menyadari dia berada di dekat taman yang tidak jauh dari rumahnya. Cuaca sangat dingin. Melihatnya berpakaian tipis dan menggigil kedinginan. Guran merasa sedikit sedih.
Oleh karena itu, dia langsung memesan shawl dan mengirimkannya padanya. Jiang Jia juga tidak tahu siapa yang memberikannya padanya. Tapi dia juga tidak sungkan. Beberapa hari kemudian Guran kembali dari luar negeri. 5 teman baik itu kembali berkumpul. Perasaan ini benar-benar berbeda dengan saat SMA. Ada tambahan tanggung jawab. Ada sedikit kenakalan yang berkurang. Guanfang dan Su Zaizai setelah 1 gelas bir langsung mabuk berat. Keesokan harinya Su Zaizai pergi untuk perjalanan bisnis. Negosiasi kerjasama berhasil. Su Zaizai juga memberikan kontribusi yang sangat besar. Tapi direktur utama lawan sepertinya tertarik padanya. Sering sengaja menyentuhnya. Terus memaksanya minum. Lalu ingin menyuapinya makanan. Su Zaizai harus mencari alasan untuk menolak dengan halus. Hal ini membuat direktur Huan marah. Dia menyuruhnya, jika tidak makan, dia bisa keluar melihat-lihat pemandangan. Su Zaizai diusir keluar. Lapar tapi makanan di sini harus dipesan terlebih dahulu. Untungnya rekan kerjanya yang baik hati membawakannya beberapa bakpao. Dia menyuruhnya untuk pulang duluan. Jika tidak, jika direktur Ruan melihatnya setelah keluar, dia mungkin akan membuat masalah saat mabuk. Saat itu Zhang Lurang menelepon. Su Zaizai menahan air matanya dan berkata dia baik-baik saja. Tapi tak lama kemudian dia menyadari bahwa Su Zaizai sedang kesal. Dia bersiap untuk menjemputnya pulang. Namun Su Zaizai menolak karena sudah terlalu malam. Dia duduk sendirian di stasiun. Bus terakhir sudah pergi. Saat itu dia benar-benar berharap ada pintu ajaib. Dengan begitu dia bisa pulang menemui Zhang Lurang. Siapa sangka, detik berikutnya, Zhang Lurang benar-benar mengemudi dan muncul di depannya. Saat ini Su Zaizai tidak bisa menahannya lagi. Dia menangis meluapkan kekesalan di hatinya. Setelah sampai di rumah, Zhang Lurang memasakkannya semangkuk mie. Su Zaizai makan dengan sangat lahap. Keesokan harinya, Guran mengundang Jiang Jia makan malam di restoran romantis. Tapi dia bilang ada urusan malam itu. Dia terpaksa mengubah hari lain. Dia tidak menyangka akan bertemu Jiang Jia di sini. Dia pergi makan dengan pria lain. Guran merasa sangat tidak nyaman. Kedua teman baiknya menyadari bahwa dia menyukai Jiang Jia. Mereka bertanya mengapa dia belum menyatakan perasaannya kepadanya. Tapi Guran tidak punya keberanian saat itu. Dia merasa menjadi teman dekat adalah kesempatan yang cukup bagus. Takut jika menyatakan perasaan akan ditolak. Hubungan mereka akan menjadi sangat canggung. Zhang Lurang dan Guanfang baru saja akan menghibur Guran. Siapa sangka dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Guran kemudian sengaja menunggu di persimpangan jalan yang akan dilewati Jiang Jia. Hasilnya, dia berbicara lama tanpa membahas topik utama. Dia hanya berbasa-basi sebentar lalu pergi. Jiang Jia memanggilnya kembali ingin menanyakan sesuatu. Tapi ragu-ragu lalu mengurungkan niatnya. Pertemuan alumni akhir pekan. Zhang Lurang dan Guanfang sama-sama tidak punya waktu. Jadi Guran juga memutuskan untuk tidak pergi. Tapi begitu mendengar Jiang Jia akan pergi, dia langsung berubah pikiran. Baginya, Jiang Jia tetap yang terpenting. Dalam pertemuan alumni, Guran berusaha memilih posisi terbaik untuk dirinya. Dia berpikir ketika Jiang Jia datang dan melihat profil sempurna dirinya, dia pasti akan sangat terpesona. Dia sendirilah yang terpesona. Melihat Jiang Jia muncul, dia menatapnya dengan penuh kekaguman. Setelah itu, mereka berdua belum sempat berbicara banyak. Jiang Jia sudah diajak menari. Guran awalnya ingin membantunya keluar dari situasi sulit. Tak disangka, dia malah membuatnya marah. Dia langsung setuju untuk menari dengan orang itu. Ketika pesta hampir berakhir, seorang teman datang bertanya kepada Guran apakah dia melihat Jiang Jia. Tapi dia bilang dia tidak tahu. Teman itu kemudian menyalahkannya, mengatakan apakah ada pacar yang seperti dia. Lalu teman itu baru memberitahu bahwa Jiang Jia sudah lama menyukainya. Saat ini Guran baru seperti terbangun dari mimpi. Dia buru-buru berlari mencari Jiang Jia, ternyata dia belum pulang. Dia baru saja menghadiri konferensi video. Guran setelah melihatnya, dia langsung mengeluarkan surat cinta yang telah dia tulis 5 tahun yang lalu. Dia membacakannya untuk Jiang Jia. Surat itu berisi seluruh perasaan Guran, membuat Jiang Jia sangat terharu. Dia juga telah mengkonfirmasi perasaannya. Dia melangkah maju dan memberinya ciuman. Inilah jawabannya. Hanya Guanfang yang tersisa dari 5 teman baik itu, sendirian. Dia merasa seperti ditinggalkan. Hanya mesin game yang bisa meredakan perasaannya. Tapi dia sangat peduli kapan kedua pasangan itu akan melangsungkan pernikahan.
Dia sudah menyiapkan uang hadiah pernikahan. Zhang Lurang berkata setelah proyek selesai. Dia akan melamar Su Zaizai di konferensi pers peluncuran proyek baru. Zhang Lurang adalah insinyur pesawat termuda di Lumina. Dia bertanggung jawab atas produk ini. Menerima banyak pengakuan dari semua orang. Seseorang bertanya bagaimana dia gigih ketika menghadapi kesulitan penelitian dan pengembangan. Zhang Lurang melihat ke arah Su Zaizai, mengatakan bahwa dia adalah matahari yang bersinar dalam kegelapannya. Dia adalah motivasi baginya untuk terus maju. Su Zaizai yang duduk di bawah terharu dan menangis. Setelah konferensi pers berakhir, Su Zaizai tidak ingin melewatkan momen penting seperti ini. Dia memintanya untuk menciumnya sebagai hadiah. Setelah itu, Zhang Lurang memutuskan untuk memberinya kejutan yang lebih besar. Dia membawanya ke sebuah rumah. Ini adalah rumah yang baru dibelinya untuk menjadi sarang cinta mereka. Su Zaizai sangat senang. Dengan gembira dia mondar-mandir menunjukkan setiap tata letak ruangan di masa depan. Saat itu, proyeksi di dinding menampilkan waktu-waktu bahagia yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Su Zaizai sangat terkejut dengan hadiah istimewa ini. Dia mengeluarkan cincin dan berkata, "Ayo kita menikah." Su Zaizai menangis, mengatakan dia memiliki kartu ban. Dia menabung semua uang hadiah ulang tahunnya dari kecil hingga besar. Itu adalah untuk membelikan cincin ayam untuknya. Keduanya berpelukan dengan bahagia. Keesokan harinya, Jiang Jia dan Su Zaizai pergi mencoba gaun pengantin. Guran terus menelepon Jiang Jia. Hal ini membuat Jiang Jia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu lengket sekarang. Setelah selesai mencoba gaun pengantin, Jiang Jia dan Su Zaizai pergi makan di warung pinggir jalan bersama. Ini adalah makanan favorit mereka saat masih sekolah. Jiang Jia bertanya kepada Su Zaizai, semua orang mengatakan pernikahan adalah kuburan cinta. Apakah dia menikah secepat ini tidak takut akan menyesal? Su Zaizai berkata dia menyesal. Tapi menyesal karena tidak melamar Zhang Lurang lebih awal. Jika begitu, sekarang dia sudah bisa merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Su Zaizai yang tidak kuat minum menjadi mabuk berat. Jiang Jia menelepon Zhang Lurang untuk menjemputnya pulang. Su Zaizai sesampainya di rumah mulai bermanja-manja. Memanggil Zhang Lurang dengan sebutan suami. Dia ingin Zhang Lurang menggendongnya, memeluknya, dan menciumnya. Zhang Lurang hanya bisa dengan sabar memujuknya. Apapun permintaannya, dia akan memenuhinya. Suasana dipenuhi dengan cinta. Hari pernikahan Zhang Lurang dan Su Zaizai dengan cepat tiba. Su Zaizai bergandengan tangan dengan ayahnya melangkah menuju Zhang Lurang. Kemudian keduanya berciuman dengan manis di depan semua orang. Buket bunga pernikahan yang dilempar Su Zaizai secara tidak sengaja jatuh ke tangan Jiang Jia. Sepertinya yang akan menikah selanjutnya adalah Guran dan Jiang Jia. Masa muda tidak akan pernah pudar. Suatu hari akan kembali ke hati setiap orang. Baiklah, itu saja untuk film menarik ini. Klik subscribe dan like jika Anda suka. Semoga bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.